Bab 285, Pembunuhan Balasan. Tiba-tiba, layar air yang mengerikan mulai berputar dan berubah menjadi naga air besar. Pada saat ini, kekuatan air Yue Mingshan dinaikkan hingga batasnya. Itu menyebarkan guntur Xiao Chen dalam sekejap. Awan gelap di atas tersebar dan sinar matahari bersinar sekali lagi. Saat itu menyinari wajah jahat Yue Mingshan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kejam. Kepala naga itu bergerak, lebih cepat dari kecepatan suara saat menyatu dengan angin. Itu meninggalkan serangkaian gelombang kejut tanpa bentuk. Sebelum mendekat, gelombang kejut besar memukul mundur Xiao Chen. Bang! Naga air bergerak cepat dan mengejar Xiao Chen, yang jatuh ke belakang tanpa henti. Ketika menabraknya, kekuatan besar menciptakan pusaran air yang besar dan kuat di dalam air. Dengan ledakan yang keras, Xiao Chen tenggelam ke kedalaman sungai, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ada gelombang kejut yang melonjak di sungai naga hitam. Kapal dagang itu bergoyang-goyang untuk waktu yang lama sebelum perlahan berhenti. Ini sudah berakhir. Setelah keadaan guntur Ye Chen tersebar, dia menerima serangan kekuatan penuh dari Yue Mingshan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Faktor terpenting adalah kekuatan Water Dragon Burst akan sangat meningkat di dalam air. Kekuatannya sudah mirip dengan Raja Bela Diri kelas medial. Petik 2. Betapa malangnya. Puncak King Yun hanya berhasil mendapatkan kejeniusan lain setelah begitu banyak kesulitan tetapi sebelum dia bisa tumbuh, dia dibunuh oleh Yue Mingshan. Jahe tua masih lebih pedas. Ada yang tahu kenapa Yue Mingshan ingin membunuh Ye Chen. Mereka berdua sepertinya tidak memiliki dendam di antara mereka. Petik 2. Para pembudidaya di geladak semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa sangat disayangkan. Menurut pendapat mereka, tidak ada kemungkinan Xiao Chen selamat. Sinar matahari menyinari air yang jernih. Sungai naga hitam yang tenang berkilauan, memantulkan sinar matahari, itu sangat indah. Yue Mingshan berdiri di permukaan air dan melepaskan persepsinya, memindai dan memeriksa situasi di bawah air. Namun, setelah dia mencari untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa merasakan aura Xiao Chen. Sepertinya dia langsung mati dan tubuhnya dihancurkan oleh Water Dragon Burst. Ini menempatkan saya di tempat yang agak sulit, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Song Ke. Yue Mingshan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, lapisan awan gelap tiba-tiba menyelimuti langit yang cerah. Dalam sekejap mata, langit tiba-tiba menjadi gelap dan guntur meraung lagi. Yue Mingshan berhenti dan ekspresinya berubah. Mengapa menjadi seperti ini? Bang! Ombak bergejolak di permukaan air dan Xiao Chen melompat keluar dari air tanpa cedera. Pedang di tangannya berkedip-kedip dengan lampu listrik dan niat membunuh diarahkan ke Yue Mingshan. Yue Mingshan berkata dengan tidak percaya, kenapa? Bagaimana Anda tidak terluka setelah menerima serangan kekuatan penuh saya? Itu hanya harta karun rahasia. Xiao Chen tersenyum serius pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Yue Mingshan tentang itu, dia hanya akan membiarkannya menebak secara membabi buta. Mata tajam Yue Mingshan memperhatikan liontin batu giok di dada Xiao Chen dan dia dengan cepat memahami segalanya. Dia berkata, jadi, itu adalah harta karun rahasia. Namun, harta karun rahasia semacam ini selalu memiliki batas penggunaannya. Kecepatanmu lebih lambat dariku, aku tak terkalahkan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dingin, begitukah? Sepatu Windwalk. Mengaktifkan. Begitu sepatu Windwalk diaktifkan, sosok Xiao Chen muncul di permukaan air. Dia tidak mengeluarkan suara apapun saat dia tiba di depan Yue Mingshan seperti sambaran petir. Ada kilatan cahaya ungu dan guntur meraung di langit. Keadaan dan gerakan menyatu dengan sempurna, mengejutkan Yue Mingshan. Yue Mingshan dengan cepat memindahkan pedangnya ke depan dan buru-buru memblokir serangan itu. Namun, karena dia lengah, dia terlempar ke belakang sejauh 5 atau 6 meter. Apa kecepatan yang cepat? Bagaimana dia memecahkan penghalang suara dalam sekejap? Kecepatannya kurang lebih sebanding dengan saya. Yue Mingshan menginjak permukaan air dan menyebabkan gelombang memercik. Akhirnya, dia berhasil menghentikan gerakan mundurnya. Namun, dia merasa ngeri di dalam hatinya. Wukui mengguncang surga. Setelah menghabiskan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya memahami kekuatan Yue Mingshan. Sudah waktunya untuk serangan baliknya. Xiao Chen berteriak dan pedang itu menyala dengan lampu listrik yang ganas. Pohon wukui surgawi kuno secara spontan muncul di permukaan air. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi pohon lampu listrik yang tingginya beberapa ratus meter saat menabrak Yue Mingshan dengan keras. Ini adalah jurus keempat dari teknik pedang wukui. Membunuh bergerak. Bahkan jika gerakan ini adalah yang pertama dieksekusi, itu masih bisa menyebabkan lawan dipaksa ke dalam kesulitan yang putus asa. Ekspresi Yue Mingshan berubah lagi. Pohon wukui yang besar membuatnya merasakan tekanan yang mengerikan. Esensnya beredar terus-menerus dan 18 butir air muncul di belakangnya dan bergegas ke atas. Mereka berkumpul dan menjadi pedang yang tajam. Kemudian, itu menyembur ke depan seperti air terjun. Bang! Ketika mereka bersentuhan, pohon wukui surgawi kuno benar-benar menghancurkan pedang Qi yang seperti air terjun. Pemahaman negara mereka tidak pada tingkat yang sama. Keadaan guntur Xiao Chen sudah dekat dengan puncak kesempurnaan kecil. Dia bisa menanamkan negara ke dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Namun,
Yue Mingshan baru saja memahami kondisinya, dia hanya bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan teknik bela diri. Namun, begitu Xiao Chen mengeksekusi teknik bela diri peringkat bumi puncak dan menggunakan jumlah esens yang sama dengan lawannya, itu tidak akan ada bandingannya ketika dia juga memasukkan keadaan gunturnya. Pohon dewa menghantam Yue Mingshan dengan ledakan, menghancurkan perisai esens. Itu berubah menjadi energi mengamuk sebelum mengalir ke dirinya. Kemudian, itu bergerak dengan keras melalui meridiannya. Yue Mingshan memuntahkan seteguk besar darah dan mencoba menekan esens yang kacau di tubuhnya. Wajahnya agak pucat saat dia berkata, "Sialan. Bahkan jika aku yang tua ini berakhir setengah mati, aku akan membunuhmu." Naga kembar meledak. Yue Mingshan berteriak dengan marah dan dinding air besar yang mengerikan naik dari permukaan air lagi. Kemudian, itu berubah menjadi dua naga air besar dan diluncurkan ke Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, tidak ada fluktuasi di wajahnya. Jika lawannya memulai dengan ini, Xiao Chen tidak akan bisa memblokirnya. Sayangnya untuk Yue Mingshan, dia terlalu berhati-hati. Dia sudah kehilangan pandangan tentang apa artinya menjadi seorang kultivator. Tidak ada kecemerlangan yang tersisa dalam dirinya. Dia hanya memikirkan bagaimana menang dengan sempurna tanpa berani terluka. Sekarang, Yue Mingshan telah kehilangan kesempatannya. Ketika dia mengeksekusi gerakan ini saat terluka parah, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Bahkan tanpa harta karun rahasia, tidak ada yang perlu ditakuti. Xiao Chen berteriak dan aliran cahaya ungu mulai beredar di bawah kakinya. Segera, itu menjadi kuncup bunga aneh yang membungkus Xiao Chen. Bang! Bang! Kedua naga air itu menabrak kuncup bunga ungu dan mengeluarkan dua suara keras. Itu menyebabkan gelombang terbentuk dan gelombang kejut menyebar. Layar air setinggi beberapa meter muncul di sekitar kuncup bunga. Ketika tabir air jatuh kembali, permukaan sungai menjadi tenang kembali. Kuncup bunga ungu tampak sempurna seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali. Ukui mekar. Di dalam kuncup bunga, Xiao Chen berteriak dan kelopaknya mulai terbuka. Itu berkilau dan indah. Kemudian, Xiao Chen melompat keluar dari kelopak bunga. Segera, kelopak bunga berhamburan ke udara dan bunga wukui yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Xiao Chen menembus kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat tiba di depan Yue Mingshan. Xiao Chen menusuk keluar. Itu sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk berpikir. Kelopak memenuhi langit, serangan pedang ini sangat indah. Gemuruh. Petik 2. Yue Mingshan terlempar jauh ke belakang oleh serangan pedang ini. Dia menciptakan ngarai besar sementara di dalam air saat dia terlempar mundur setidaknya 1000 meter. Semua kelopak yang memenuhi langit dengan cepat mengejar Yue Mingshan. Angin puyuh terbentuk di udara dan semua kelopak bunga berkumpul dan membentuk bunga wukui yang aneh. Kemudian, itu mengalir ke tubuh Yue Mingshan melalui luka yang diciptakan Xiao Chen. Xiao Chen berdiri tak bergerak di tempat. Dia memegang pedangnya tegak dan kemudian menyelipkan dua jari di tangan kirinya di bagian belakang pedang perlahan. Dia berteriak, "Wukui mendukung surga." Batang pohon wukui tumbuh dari dada Yue Mingshan saat dia berjuang untuk bangun. Saat Xiao Chen menyelipkan jarinya di sepanjang pedang, cabang-cabang pohon tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang terlihat. Setelah beberapa saat, cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari batang pohon. Kemudian, ranting yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari cabang-cabang pohon dan bunga wugui ungu mekar. Itu hanya waktu beberapa kedipan. Batang pohon di dada Yue Mingshan menjadi seperti pohon yang menopang langit. Tingginya lebih dari 200 meter, sementara daun dan bunga menutupi pohon. Ini adalah misteri sebenarnya dari Wukui Blossoms. Pertama, masukkan energi seseorang ke dalam tubuh musuh. Meskipun awalnya tidak ada kekuatan yang terlihat, langkah selanjutnya, Wukui mendukung surga, akan meletus sepenuhnya. Bahkan jika Anda adalah seorang raja bela diri, Anda akan benar-benar kehilangan kekuatan tempur Anda setelah diserang oleh gerakan ini. Yue Mingshan menatap pohon besar di dadanya dengan ngeri saat dia berdiri di permukaan air. Yue Mingshan bisa merasakan bahwa akar pohon besar ini telah menyusup ke seluruh tubuhnya, menggenggam organ internalnya dengan erat. Semua organ internalnya sudah rusak, tidak mungkin menyembuhkannya tanpa 1 tahun istirahat. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari seluruh tubuhnya. Listrik tanpa batas menyiksanya tanpa henti. Namun, Wukui pendukung surga ini menghabiskan terlalu banyak esens, Xiao Chen tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Ketika pohon Wukui benar-benar lenyap, Yue Mingshan sudah setengah mati. Ada ekspresi yang sangat sedih di wajahnya yang pucat saat dia melihat Xiao Chen perlahan berjalan. Yue Mingshan sangat memulai. Dia mendorong kakinya dari permukaan air dan mulai terbang dengan cara terhuyung-huyung. Xiao Chen tertawa saat dia melihat Yue Mingshan yang menyedihkan. Dia mengeluarkan busur pembunuh jiwa dari cincin semestanya. Kemudian, dia menarik busur tanpa anak panah. Bang! Busur bergema dan Yue Mingshan jatuh ke air dan benar-benar tenggelam. Yue Mingshan benar-benar dipukuli oleh seorang pemuda sampai dia menjadi seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Betapa menyedihkan. Seseorang tidak menghela nafas. Catatan TL, seekor burung dikejutkan oleh dentingan busur, ini adalah ungkapan Cina yang berarti mudah ketakutan karena pengalaman masa lalu. Seperti ada ketakutan yang berkepanjangan.
Saya tidak yakin apakah sedikit ini berarti bahwa suara busur benar-benar membuatnya takut atau ada serangan yang sebenarnya dan ungkapan ini digunakan secara kebetulan untuk menggambarkan jenis ketakutan yang dirasakan Yue Mingshan. Kurung siku tutup. Pertama, dia membunuh binatang buas dan kemudian dia mengalahkan Raja Bela Diri. Ye Chen dari puncak King Yun ini benar-benar mengerikan. Saya awalnya berpikir dia masih membutuhkan periode waktu untuk tumbuh. Sepertinya dia sudah tumbuh. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak bisa lagi melakukan apapun padanya. Petik 2. Memang, dia mungkin sekuat Murong Chong. Mengalahkan lawan dengan alam kultivasi yang lebih tinggi, hanya para jenius ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Petik 2. Provinsi Nanling memiliki Ji Changkong dan Mu Cheng Sui. Provinsi Dongming memiliki Hua Yunfei, Duan Muking, dan Chu Chaoyun yang lebih kuat. Provinsi Xie kami akhirnya memiliki jenius lain yang dapat bersaing dengan para jenius ini. Petik 2. Ini adalah jenius kelas atas. Jika ditempatkan di salah satu era sebelumnya, potensi mereka tidak akan terbatas. Namun, karena begitu banyak dari mereka muncul pada saat yang sama, pasti akan ada pertarungan sengit di masa depan. Petik 2. Jangan lupakan para ahli dari Royal Court. Orang-orang dari sana semuanya jenius. Selanjutnya, ada Putri Iblis Ying Yue. Jika mereka semua ditambahkan bersama-sama, benar-benar ada terlalu banyak jenius muda di negara Qin besar kita. Dengan begitu banyak jenius, aku bertanya-tanya siapa yang akan menonjol pada akhirnya. Saat ini, sepertinya Putri Ying Yue dari pengadilan kerajaan. Dia mampu menekan para pahlawan yang luar biasa, saya ingin tahu seperti apa masa depan. Petik 2. Putri Ying Yue tidak bisa dipertimbangkan. Umurnya sangat terbatas. Dia akan memudar pada akhirnya. Petik 2. Bab 286, tidak meninggalkan bahaya. Saya ingat pernah ada seseorang di Provinsi Dongming yang mengalahkan banyak orang jenius di sana. Dia bahkan menghabiskan sejumlah besar uang untuk menantang beberapa klan bangsawan besar. Dia memiliki semangat yang begitu berani, dia mungkin juga seorang jenius yang luar biasa. Itu benar, klan bangsawan telah menaikkan bounty orang ini lagi. Total hadiah sekarang adalah 10.000 batu roh kelas medial. Namun, orang ini tampaknya telah menghilang sepenuhnya, dia tidak muncul lagi. Setelah orang-orang digeladak melihat Xiao Chen mengalahkan Yue Mingshan sampai-sampai dia sangat mudah ketakutan, mereka semua menghela nafas. Pertarungan ini penuh dengan liku-liku, sangat berbahaya dan sangat memuaskan untuk ditonton. Xiao Chen selalu mampu melebihi harapan semua orang. Tepat ketika semua orang mengira dia sudah selesai, dia berhasil membalikkan keadaan dan berhasil mengalahkan lawannya. Di atas air, di langit, awan gelap berserakan dan sinar matahari menyinari sekali lagi. Xiao Chen berdiri di permukaan air dan dia menembakkan sense spiritualnya seperti panah tajam, menembus air untuk mencari Yue Mingshan. Mengingat situasi Yue Mingshan, dia tidak akan mampu menangkis kehidupan air yang aneh. Xiao Chen belum ingin dia mati. Inilah mengapa Xiao Chen tidak memasang panah sebelumnya. Dia takut dia akan membunuh Yue Mingshan dan tidak dapat menanyainya. Di kedalaman sungai, Yue Mingshan menyeret tubuhnya yang terluka dan bergerak cepat di dalam air. Ada arus air yang aneh di sekelilingnya, membelokkan semua kehidupan air yang aneh yang mencoba menyerangnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, saya hampir lupa, orang ini adalah kultivator yang dikaitkan dengan air. Kemampuan bertahan hidupnya di dalam air lebih baik daripada pembudidaya biasa. Petik 2. Mengingat keinginan kuat Yue Mingshan untuk hidup, Xiao Chen tidak terkejut. Orang ini memikirkan semua yang dia lakukan. Untuk memasukkannya dengan baik, dia berhati-hati. Dengan cara lain, dia pemalu dan takut mati, ada kekurangan kecemerlangan. Rasanya seperti dia hampir tidak menyadari bahwa kultivasi adalah pertarungan dengan surga. Itu penuh dengan bahaya dan diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa seseorang. Tanpa keberanian besar dan semangat abadi, bagaimana seseorang bisa mengatasi tantangan demi tantangan? Jika seseorang terus berpikir tentang bagaimana menggunakan trik untuk menyelesaikan tantangan ini dan kehilangan semangat, mereka tidak akan bisa melangkah jauh di jalan kultivasi. Keluarlah untukku. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan melompat dari air. Kemudian, dia muncul di atas lokasi Yue Mingshan dan meninju air dengan keras. Bang! Sebuah pilar air besar muncul di sungai naga hitam. Di bagian atas pilar air adalah Yue Mingshan. Dia terlempar ke udara dan menggerakkan tubuhnya dengan tergesa-gesa. Xiao Chen melompat ke udara dan menangkap kerahnya sebelum mendarat dengan kuat. Yue Mingshan mengungkapkan ekspresi ngeri di wajahnya yang pucat. Dia berkata, jangan bunuh aku. Saya memiliki 50.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas menengah. Mereka semua milikmu jika kau melepaskanku. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia hanya berkata dengan suara dingin, bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Yue Mingshan menggelengkan kepalanya pada awalnya. Namun, ketika dia merasakan niat membunuh Xiao Chen, dia segera berkata, aku akan berbicara. Saya akan berbicara. Ini Song Ke, lagu ke puncak biyun. Dia menjanjikanku 2.000 batu roh kelas medial jika aku membunuhmu. Itu lagu Ke. Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen, ini tidak di luar jangkauan harapannya. Dia terus membawa masalah yang tak ada habisnya untukku. Saya tidak bisa lengah setiap saat. Sayangnya,
Xiao Chen tidak punya cara untuk melakukan apapun pada Song Ke. Selain bukan lawannya, juga tidak ada peluang. Ketika kekuatan Xiao Chen meningkat di masa depan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyingkirkan Song Ke. Ledakan. Xiao Chen melepaskan cincin tata ruang Yue Mingshan dan menghancurkan dadanya dengan telapak tangan. Pembuluh jantungnya pecah dan dia mengeluarkan darah dari 5 lubangnya. Dia berkata dengan nada tidak puas, apakah kamu tidak akan mengampuni saya? TL, 5 lubang, mengacu pada 5 lubang di kepala, 1 mulut, 2 hidung, dan 2 telinga. Kurung siku tutup. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan cemberut, maafkan saya, tetapi saya tidak pernah mengatakan itu. Saya tidak akan pernah membiarkan masalah potensial hidup, itu hanya meminta masalah. Petik 2. Kemudian, dia melihat mayat Yue Mingshan perlahan tenggelam ke dalam air. Xiao Chen melirik kapal dagang tidak jauh. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan. Dia akan melintasi sungai naga hitam sendirian. Dia tidak akan naik kapal dagang itu. Alasan utamanya adalah dia takut berurusan dengan kebaikan sosial dan membuang-buang waktu. Sosoknya melintas di udara. Dia mengeksekusi mantra gravitasi dan terbang. Tanda pisah tanda pisah. 3 hari kemudian, di malam hari, Xiao Chen duduk di samping api unggun di savana iblis. Dia sedang makan daging lightning ox yang dimasak. Daging spirit beast jauh lebih lezat daripada daging yang ditemukan di bumi. Tidak perlu bumbu tambahan karena sudah enak dan akan meninggalkan rasa yang kaya. Selanjutnya, daging spirit beast mengandung beberapa energi spiritual alami. Memakannya dalam waktu lama dapat memperkuat tubuh, mengisi kembali ki, dan membangkitkan semangat. Jika seseorang memakan daging dari spirit beast berperingkat tinggi, seperti spirit beast peringkat 8 atau peringkat 9, hanya dengan memakannya bisa meningkatkan ranah kultivasi seseorang. Sebuah wewangian berat berlama-lama di Devil Savannah. Itu menarik sejumlah besar binatang roh. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen, mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya melirik dari jauh dan pergi. Sense spiritual Xiao Chen telah diperluas dan dia melihat semua ini. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. 2 hari yang lalu, dia menggunakan mantra gravitasi dan terbang langsung ke sabana iblis. Setelah itu, dia menggunakan bandit dan spirit beast yang dia temui untuk melatih pedangnya. Sebagai hasil dari pengalaman pertempuran tanpa akhir, dia menjadi lebih akrab dengan 6 gerakan pertama dari teknik pedang Wukui. Selain itu, dia juga menjadi lebih baik dalam menggunakan cop rantai ketiga Rusing Thunder yang baru dibuat. Dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang tahap penyimpanan kekuatan dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Semakin lama dia mengumpulkan momentum, semakin kuat itu. Jika waktu yang dibutuhkan pendek, itu akan lebih lemah. Dia harus fleksibel saat menggunakannya. Kekuatan Rusing Thunder Roars lebih besar dari yang diantisipasi Xiao Chen. Dia pernah menyimpan kekuatan selama 1 menit penuh dan dia mampu memusnahkan sekelompok besar bandit. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan momentum sebanyak yang dia bisa dalam waktu singkat. Begitu dia menyelesaikannya, langkah ini bisa menjadi salah satu gerakan pembunuhan baru Xiao Chen, menjadi kartu truf yang penting. Huci. Larut malam, sosok seputih salju muncul dalam penglihatan Xiao Chen. Ketika dia melihat dengan hati-hati, itu adalah Xiao Bai, yang membawa beberapa ramuan roh di cakarnya saat dia berlari. Seperti sebelumnya, ketika Xiao Chen dan Xiao Bai sendirian, Xiao Bai akan membantunya menemukan ramuan roh yang berharga. Xiao Chen akan memperbaiki sebagian besar dari ini menjadi pil pengisian darah dengan peringkat lebih tinggi dan pil pengembalian ki. Ini berarti Xiao Chen tidak perlu membeli jamu tetapi masih memiliki pil obat untuk digunakan. Ini membantunya secara signifikan. Xiao Bai mempersembahkan ramuan roh kepada Xiao Chen seolah-olah itu menawarkan penghormatan. Xiao Chen tersenyum sedikit dan dengan hati-hati menghitungnya, bunga matahari darah peringkat 4, roh giok peringkat 500, angin mulia peringkat 4, oh, ini tampak seperti bunga penyulingan tendon. Petik 2. Tatapan Xiao Chen tertarik pada bunga putih. Bunganya terlihat sangat biasa, tidak memiliki warna cerah, atau bau harum. Itu sangat sederhana. Xiao Chen mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia akhirnya yakin bahwa ini adalah bunga penyulingan tendon. Itu mampu meningkatkan ketangguhan meridian seorang kultivator. Itu juga bisa memperbaiki meridian yang rusak dan sangat berharga. Ada banyak ramuan roh yang dapat memperbaiki meridian tetapi mereka tidak sebagus bunga penyulingan tendon. The Tendon Refining Flower bahkan bisa memperbaiki meridian yang patah sepenuhnya. Esensi harus melakukan perjalanan melalui meridian. Jika meridian terluka, esens tidak dapat dipindahkan. Jika itu terjadi, si pembudidaya sama baiknya dengan lumpuh. Jika seseorang dapat meningkatkan ketangguhan meridian mereka sampai batas tertentu, mereka tidak perlu terlalu khawatir untuk menggunakan terlalu banyak esens secara paksa dan menyebabkan cedera pada meridian mereka ketika seseorang berkultivasi atau bertarung. Meskipun Xiao Bai tidak tahu tentang pentingnya bunga penyulingan tendon, itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika melihat bahwa Xiao Chen bahagia. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan bunga penyulingan tendon dan keraguan tiba-tiba muncul di kepalanya. Ramuan berharga seperti bunga penyulingan tendon pasti akan memiliki penjaga roh binatang yang kuat di sampingnya. Meskipun Xiao Bai kuat dan sangat cepat, seharusnya tidak bisa mendapatkan bunga penyulingan tendon ini dengan mudah.
Mungkinkah ada sesuatu yang tidak saya sadari? Xiao Chen berlutut dan bertanya, Xiao Bai, katakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda mendapatkan ini? Wajah gembira Xiao Bai langsung tenggelam saat mendengar pertanyaan Xiao Chen. Itu seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Mungkinkah Xiao Bai telah merebutnya dari orang lain? Xiao Chen merasa agak malu di dalam hatinya. Jika Xiao Bai telah mengambilnya dari Spirit Beast lain, dia tidak akan menundukkan kepalanya seperti itu. Aku ingin tahu dari siapa itu menyambar ini. Dong, dong, dong. Saat Xiao Chen memikirkan apakah dia harus mengembalikan bunga pemurnian tendon ini, dia mendengar derap kuda yang mendesak. Mengingat getaran ringan di tanah, seharusnya ada sejumlah besar orang. Sekelompok lebih dari 200 bandit muncul di hadapan Xiao Chen. Salah satu dari mereka menunjuk Xiao Bai dan berkata dengan penuh semangat, "Pemimpin pertama, aku tidak berbohong padamu, kan? Saya tidak mengambil bunga penyulingan tendon untuk diri saya sendiri. Itu dicuri oleh rubah kecil. Lihat, saya tidak salah, ada rubah kecil di sini." Petik 2. Pak, pemimpin pertama mereka mengenakan jubah tempur seputih salju. Itu sangat eye-catching di malam hari. Dia menamparkan orang yang berbicara dan berteriak dengan marah, dasar bodoh. Kenapa kamu masih sangat bersemangat setelah Spirit Beast menyambar sesuatu? Bandit lain semua mulai tertawa. Memang, mereka adalah penguasa Devil Savannah, bandit yang menghasut ketakutan saat menyebut nama mereka. Mereka merampok orang lain dan membunuh Spirit Beast. Sejak kapan mereka memiliki sesuatu yang dicuri oleh binatang roh? Ini sangat memalukan bagi seorang bandit. Bandit di tanah merasakan sakit yang membakar di pipinya. Ketika dia mendengar semua orang tertawa, dia semakin tersipu. Dia benar-benar ingin menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, dia melirik Xiao Bai dan tatapan sengit muncul di matanya. Kemudian dia menerkam dan mengutuk, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa berurusan dengan Anda. Lihat aku memberimu pelajaran. Xiao Chen tidak bergerak. Xiao Bai berbalik dan mengayunkan cakarnya, mengirimkan angin kencang yang mengamuk pada bandit yang menerkam. Bandit itu segera diterbangkan kembali. Sebagai seorang martial saint kelas rendah, Liu Suifeng dengan mudah dipermainkan oleh Xiao Bai. Bagaimana mungkin bandit martial Grandmaster bisa menjadi tandingan Xiao Bai? Bandit itu berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dia bangun. Dia benar-benar bingung ketika dia melakukannya. Dia berjalan ke arah pemimpin bandit dengan bingung dan mengutuk, kamu binatang. Jangan mengira aku tidak akan mengenalimu ketika kamu sedang menunggang kuda. Setelah dia mengatakan itu, dia meluncurkan dirinya sendiri. Pemimpin pertama sangat marah dan dia mengirimkan angin palem, menghancurkan orang ini. Pemimpin memiliki ekspresi cemberut ketika dia berkata, sampah, kita lebih baik tanpa dia. Ketika Xiao Bai merasakan niat membunuh dari pemimpin pertama, dia merasakan bahaya. Itu segera melompat ke bahu Xiao Chen dan itu terasa jauh lebih aman. Kemudian, itu membuat wajah para bandit. Sial, sekarang, bahkan rubah pun tahu cara membuat wajah. Ketika orang banyak melihat Xiao Bai membuat wajah saat ini, mereka tercengang. Karena ini adalah milik para bandit dan sudah direnggut, maka biarlah, pikir Xiao Chen dalam hati. Xiao Chen menyapu pandangannya ke seluruh kelompok bandit. Dari 200 dari mereka, yang terlemah adalah Grandmaster bela diri kelas medial. Kelompok inti adalah 20 martial science. Pemimpin pertama berpakaian putih memiliki kultivasi terkuat, dia adalah Saint martial kelas superior. Kecakapan tempurnya harus sedikit lebih lemah dari Xiao Chen ketika dia pertama kali meninggalkan sekte. Namun, Xiao Chen sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Bab 287, Bunga Penyulingan Tendon. Bandit berpakaian putih memacu kudanya dan berlari dalam jarak 10 meter dari Xiao Chen. Dia berkata dengan suara jahat, terlepas dari apakah Anda mengambil bunga penyulingan tendon saya atau tidak, serahkan cincin tata ruang Anda. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan suara lembut, jika Anda memiliki kemampuan, maka ambil sendiri. Petik 2. Ceroboh. Bandit berpakaian putih mendorong dengan kedua kakinya dan turun. Dia menuju Xiao Chen dalam sekejap. Niat membunuh bandit itu menyatu dengan aura yang mengerikan. Itu seperti pedang tajam yang menusuk pikiran Xiao Chen. Bandit berpakaian putih ini sebenarnya tahu beberapa serangan mental. Sial baginya, kekuatan mental Xiao Chen sangat kuat. Serangan mental tingkat ini tidak berguna. Bermain dengan serangan mental, aku akan bermain denganmu kalau begitu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin, dan sense spiritualnya yang besar berubah menjadi makhluk suci yang memegang pedang tajam. Itu menjatuhkan pedang yang terbang dan bergegas menuju bandit berpakaian putih. Tiba-tiba, bandit itu merasa semua yang ada di depannya menghilang. Bandit itu merasa seperti berada di tanah terpencil yang luas. Ada makhluk surgawi di langit yang menatapnya dengan tajam. Itu berteriak dengan suara surgawi, masih belum berlutut setelah melihat dewa. Bandit berpakaian putih panik dan menyadari bahwa ini adalah ilusi mental. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan mengeluarkan darah. Rasa sakit yang dia rasakan membangunkannya. Dewa ini adalah tiruan dari jejak yang ditinggalkan Sage di kapal perang perak. Ini hanya gerakan biasa dari Xiao Chen. Tidak banyak penggunaan praktis dalam pertempuran karena hanya bisa memikat musuh dari alam kultivasi yang sama untuk sesaat.
Namun, sekejap sudah cukup. Pada saat bandit berpakaian putih bangun, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah berada di tengah-tengah tendangan. Bang! Bandit berpakaian putih tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia hanya bisa ditendang sementara bandit lainnya menonton dengan tatapan tercengang. Ketika Xiao Chen mendarat, dia dengan lembut menginjak bagian belakang kuda. Kuda itu segera merasakan kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa bangun lagi. Awan mulai berkumpul di langit, sementara sambaran petir merobek malam dan memancarkan cahaya yang gemerlap. Di tengah garis-garis cahaya yang panjang, Xiao Chen mendorong tanah dengan satu kaki dan melompat ke udara. Dia terus mengumpulkan momentum saat dia dengan cepat bergerak. Tiba-tiba, pusaran air listrik besar terbentuk di langit. Sebuah pasukan besar kuda dan laki-laki bermunculan dari pusaran air. Suara muatan mereka sangat memekakkan telinga, bergema melalui radius 10 kilometer. Itu dia adalah iblis petir ungu itu. Cepat, lari. Tiba-tiba, salah satu bandit berteriak ngeri. Kemudian, 200 bandit aneh menarik kendali kuda mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, kuda yang mereka tunggangi tidak dapat dikendalikan, mereka hanya meringkik panik. Para bandit meninggalkan kuda mereka dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tidak peduli bagaimana bandit berpakaian putih itu memanggil, mereka tidak akan berhenti. Bandit berpakaian putih melihat sebagian besar pasukannya menghilang, bahkan beberapa dari martial science intinya sudah mulai melarikan diri. Dia menghela nafas melihat ini. Kemudian, dia berbalik dan mulai bersiap untuk melarikan diri. Guntur bergegas mengaum, 10.000 kuda berderap. Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke bawah dan ksatria kuda listrik yang tak terhitung jumlahnya turun dari pusaran air. Mereka mendarat di tanah dan mulai mengejar para bandit yang melarikan diri. Di tengah malam, para ksatria yang memancarkan lampu listrik berubah menjadi garis-garis bayangan ungu yang mempesona. Mereka berlari kencang di savana iblis dan terlihat sangat mempesona. Bang! 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 Rantai ledakan tak berujung terdengar terus-menerus. Tidak ada pengecualian di antara 200 bandit aneh, mereka semua dipukul. Bandit yang lebih lemah segera hancur berkeping-keping dan mati di tempat ketika para ksatria menabrak mereka. Hanya bandit martial Sein yang bisa bertahan. Kulit mereka menjadi pucat dan mereka memuntahkan darah. Mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit, kekuatannya masih belum mencukupi. Masih ada perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan momentum. Saya harus memikirkan cara untuk dengan cepat mengumpulkan momentum ke puncaknya. Xiao Chen menarik pandangannya dan mengabaikan bandit yang melarikan diri. Kemudian, dia fokus pada bandit berpakaian putih. Di bawah kendali Xiao Chen, setidaknya 100 ksatria listrik menabrak bandit berpakaian putih. Meskipun lawannya masih memiliki kekuatan, itu tidak lagi cukup untuk mengancam Xiao Chen. Penghindaran petir. Lampu listrik menyala dan Xiao Chen tiba di depan bandit. Kemudian, dia membalas perkataan bandit tadi, terlepas dari motifmu, yang kuinginkan sekarang hanyalah cincin tata ruang di tanganmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Sebuah perjuangan bisa dilihat di wajah bandit berpakaian putih itu sebelum dia melepas cincinnya dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata dengan suara dingin, jangan meremehkan sabana iblis. Ini bukan tempat Anda bisa bergerak tanpa hambatan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia tidak cukup arogan untuk berpikir bahwa dia bisa bergerak tanpa hambatan di sabana iblis. Savana iblis sangat luas dan tak terbatas. Luas permukaan sabana setara dengan setengah dari provinsi Xie. Selanjutnya, ini hanya apa yang ada di dalam bangsa Qin besar. Area yang membentang keluar dari perbatasan bahkan lebih luas. Dapat dikatakan bahwa sabana iblis yang terlihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Di area yang begitu luas, ada bandit yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen sudah berhati-hati. Jika dia menemukan kelompok bandit yang kuat dengan sense spiritualnya, dia akan segera menghindari mereka. Dia tidak akan memiliki desain apapun pada mereka. Setelah semua bandit pergi, Xiao Chen menemukan arah paviliun pedang surgawi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Terlalu banyak aktivitas malam ini, dia takut dia telah memperingatkan beberapa kelompok bandit yang kuat. Akan lebih aman untuk melakukan perjalanan sepanjang malam. Tanda pisah. Di lokasi di mana bunga penyulingan tendon tumbuh di sabana iblis, Murong Chong melihat ke tanah kosong. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat mayat binatang roh yang menjaganya. Huci, angin sepoi-sepoi bertiup di belakang Murong Chong, dia benar-benar merasakannya dan dengan cepat berbalik. Seseorang misterius berpakaian putih telah muncul di hadapannya. Orang ini mengenakan topeng putih. Orang misterius berpakaian putih itu berkata dengan suara serak, Murong Chong, kamu sepertinya telah melupakan perjanjian kami agar kamu tidak pernah melangkah ke sabana iblis lagi. Petik 2. Murong Chong berkata dengan cemberut, saya di sini hanya untuk menemukan bunga penyulingan tendon. Saya tidak punya tujuan lain di sini. Selain saya, hanya Anda dan orang-orang Anda yang mengetahuinya. Saya bersedia menukarnya dengan 1 juta batu roh kelas rendah. Petik 2. Orang misterius berpakaian putih itu berkata, bahkan jika kamu menawarkan 10 juta, itu akan sia-sia. Itu telah diambil oleh seseorang kemarin. Ekspresi Murong Chong berubah saat dia memancarkan ki pembunuhan yang ganas. Niat membunuh terungkap di wajahnya saat dia bertanya, siapa?
Petik 2. Sama sepertimu, seorang murid puncak King Yun. Tunggu, saya lupa, Anda bukan lagi murid puncak King Yun, kata orang berpakaian putih itu. Pembunuhan Qi dari Murong Chong dengan cepat menghilang. Dia sangat mahir mengendalikannya. Ada ekspresi merenung di wajahnya saat dia berkata, sejak dia mengambilnya, semuanya sama saja. Aku pamit dulu. Hah. Petik 2. Orang berpakaian putih itu tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Murong Chong dan mengirimkan serangan telapak tangan. Murong Chong dengan cepat berbalik dan membalas dengan serangan telapak tangan sebagai balasannya. Kekuatan besar menyebabkan Murong Chong mundur 10 langkah. Wajahnya agak pucat dan beberapa darah keluar dari sudut bibirnya. Orang berpakaian putih itu mundur sedikit, ada ekspresi agak heran di wajahnya. Dia berkata, pemogokan sawit ini adalah harga untuk melanggar kesepakatan. Suatu perjanjian disebut perjanjian karena merupakan janji yang tidak dapat diingkari tanpa alasan apapun. Petik 2. Murong Chong memelototi orang berpakaian putih dan tetap diam. Kemudian, dia menghilang dari sabana yang luas. Tanda pisah. Wukui yang berkilauan. Xiao Chen berteriak dan cahaya pedang berkedip. Seutas pedang Qi yang terbuat dari cabang pohon Wukui terbang ke arah sekelompok bandit. Darah menyembur keluar dan ada tangisan yang menyedihkan. Pedang ungu pekat Qi sangat tirani. Beberapa lusin bandit jatuh dari kuda mereka. Wukui berubah menjadi Qi. Pohon Wukui surgawi kuno terwujud dan segera berubah menjadi untaian pedang Qi yang memenuhi udara. Untaian ini terbang kemana-mana dan memotong sebagian besar bandit menjadi dua di pinggang. Qi mematahkan Wukui. Xiao Chen berteriak dan semua pedang Qi yang terbang di udara berkumpul di pedangnya. Kemudian, itu berubah menjadi pedang Qi yang sangat halus. Pemimpin bandit tidak bisa menghindar tepat waktu dan pedang Qi menembus dadanya. Ketika pemimpin bandit meninggal, semua bandit bubar dalam kebingungan, melarikan diri ke segala arah. Xiao Chen mengabaikan mereka. Setelah dia melepaskan cincin tata ruang dari pemimpin bandit, dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Xiao Chen tidak melakukan perjalanan dengan cemas di sabana iblis. Dia mengambil perjalanan ini sebagai pelatihan pengalaman. Xiao Chen membunuh binatang roh dan kelompok bandit yang kuat di siang hari, lalu dia menggunakan batu roh kelas medial untuk meningkatkan kultivasinya di malam hari. Setelah Xiao Bai kembali dari mengumpulkan ramuan roh, Xiao Chen akan memperbaiki beberapa pil obat. Kekuatan Xiao Chen melonjak setiap hari. Namun, pada pagi ini, Xiao Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Xiao Chen sudah memiliki perasaan ini selama beberapa hari. Namun, itu hanya perasaan ringan jadi dia mengabaikannya. Hanya ketika dia semakin dekat ke paviliun pedang surgawi, perasaan ini menjadi lebih kuat. Perasaan ini tidak bisa lagi diabaikan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di paviliun pedang surgawi? Xiao Chen melihat ke arah paviliun pedang surgawi dan merasakan firasat buruk. Harus bergegas kembali dengan kecepatan penuh, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika tidak, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, saya akan terus memiliki perasaan tidak nyaman ini di hati saya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi bayangan ungu. Dia mulai melompat di sekitar sabana yang luas. Xiao Chen mengabaikan semua spirit beast dan kelompok bandit kuat yang dia temui di sepanjang jalan. Dia hanya menghindari mereka. Tanda pisah. 2 hari kemudian, Xiao Chen sudah setengah jalan melalui sabana iblis. Dia akan tiba di paviliun pedang surgawi dalam 5 hari lagi. Saat dia bersiap untuk berhenti dan beristirahat, dia melihat sekelompok orang dengan atasan telanjang dan hanya mengenakan celana pendek. Xiao Chen duduk di tanah, meneguk air, dan tersenyum tipis. Aku ingin tahu kelompok bandit mana yang bertemu dengan Fatih Jin kali ini. Petik 2. Kelompok Fatih Jin dan Xiao Chen memiliki filosofi yang berbeda, mereka hanya mencari kekayaan tapi bukan nyawa. Namun, kelompok bandit yang bertemu Fatih Jin dimasukkan ke dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Kepribadian pelit orang ini ditunjukkan secara ekstrim pada para bandit. Selain celana pendek yang mereka kenakan, para bandit tidak memiliki apa-apa. Penghinaan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Jin Dabao. Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara yang familiar di angin. Xiao Chen sedikit mengernyit dan berdiri dengan ragu. Sepertinya dia telah mendengar suara Jin Dabao. Ketika Xiao Chen melihat ke kejauhan, wajah-wajah yang dia lihat sepertinya milik para penjaga yang bersama Jin Dabao sebelumnya. Xiao Chen menyimpan botolnya dan melompat ke depan dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok di depan dengan jelas. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Bab 288, si gemuk yang dirampok. Sekelompok orang sebelum Xiao Chen memang pengawal Jin Dabao. Ada sekitar 200 orang yang pakaiannya dilucuti, mereka hanya memiliki celana pendek untuk menutupi diri mereka. Di tengah-tengah kerumunan ada kereta yang rusak. Xiao Chen melihatnya untuk waktu yang lama sebelum dia menemukan itu adalah kereta emas mewah yang pernah dia tumpangi. Namun, itu terlihat sangat lusuh dan rusak sekarang. Eksterior emas dan ornamen keduanya hilang, hanya menyisakan kayu halus. Ada sepasang roda emas di bawah kotak kayu. Jika bukan karena sepasang roda ini, Xiao Chen tidak akan menghubungkannya dengan kereta emas yang dia lihat di masa lalu.
Apa yang membuat Xiao Chen semakin tidak bisa berkata-kata adalah Jin Dabao mengenakan kulit binatang dan dengan hati-hati duduk di kereta. Selanjutnya, yang menarik kereta adalah bawahannya. Bahkan kuda-kuda itu telah dibawa pergi. Sekelompok orang bergegas cepat melalui sabana, seolah-olah mereka lari dari sesuatu yang menakutkan. Jin Dabao berseru dengan keras, "Maukah kamu cepat? Tuan gemuk ini tidak seberat itu. Anda semua adalah pembudidaya master kelas bela diri." Petik 2. Wajah bawahan mengerut dan mereka mengeluh, "Tuan muda, kami sudah berlari selama 2 hari 2 malam. Mari kita istirahat sejenak. Jika tidak, kami harus meninggalkan kereta ini dan Anda berlari bersama kami. Dengan begitu, kita akan lebih cepat." Jin Dabao berkata dengan marah, "Tuan gemuk ini bekerja sangat keras untuk mendapatkan kedua roda ini. Bagaimana kita bisa membuang mereka begitu saja? Jika kita melakukannya, usahaku akan sia-sia." Pelayan yang mengikuti di belakang kereta tiba-tiba berkata, "Tuan muda, sepertinya ada seseorang di sana. Dia telah menatap kita." Si gendut berkata dengan gusar, "Sialan. Lihat aku menghancurkannya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita abaikan saja dia dan cepat tinggalkan tempat terkutuk ini." Petik 2. Pelayan itu melanjutkan, "Dia sepertinya berjalan ke arah kita." Ekspresi si gemuk berubah dan dia menoleh. Ketika dia melihat sosok itu berjalan, dia tersenyum dan berkata, "Hentikan kereta." Petik 2. Lemak itu mengenakan celana pendek dan kulit spirit beast di atasnya. Dia tampak seperti manusia gua. Dia dengan cepat berlari ke Xiao Chen dan berkata, "Tuan Xiao, senang bertemu denganmu. Jangan katakan apa-apa lagi, berikan saudara gendut ini beberapa pakaian untuk dipakai dulu." Petik 2. Ketika Xiao Chen melihat keadaan menyedihkan si gemuk, dia tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari kehidupan masa lalunya muncul di benaknya, "Anda menuai apa yang Anda tabur." Xiao Chen memiliki banyak pakaian cadangan di cincin semestanya. Namun, lemaknya sangat kekar dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia hanya bisa dengan santai menggantungkannya di tubuhnya. Meskipun lemaknya masih terlihat menyedihkan, itu masih lebih baik daripada kulit binatang. Jin Dabao melakukan yang terbaik untuk masuk ke dalam celana yang telah diserahkan Xiao Chen. Setelah sekian lama, akhirnya lemak itu berhasil diperas ke dalamnya. Namun, saat dia santai, ada suara robekan dan dagingnya yang berlemak keluar dari celana. Celana menjadi potongan kain. Wajah Jin Dabao dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa diganggu tentang hal itu dan hanya melakukan yang terbaik untuk merapikan dirinya. Kemudian, dia menoleh ke Xiao Chen dan berkata dengan malu, bisakah Tuan Xiao memberiku beberapa batu roh?" Petik 2. Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya. Dia berkata, "Kamu benar-benar dirampok." Si gemuk mengangkat tangannya dan berkata, "Apakah itu tidak jelas? Selain cincin tata ruang dan tutup peti mati, saya hanya memiliki 2 roda emas." Petik 2. Urusan dunia berubah-ubah, langit dan bumi tidak dapat diprediksi, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga, Xiao Chen tersenyum pahit. Bahkan lemak memiliki kejatuhan seperti itu, dapat dikatakan bahwa surga memiliki mata. Catatan TL, surga memiliki mata, ini adalah cara Cina untuk mengatakan keadilan dilayani. Ini berasal dari kepercayaan dewa dan bahwa mereka mengawasi segalanya. Xiao Chen mengeluarkan 1000 batu roh kelas rendah dan 10.000 tael emas. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Jin Dabao dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengingat kekuatanmu, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu seharusnya bisa melarikan diri." Petik 2. Meskipun kekuatan si gemuk hanya rata-rata, dia memiliki banyak item bagus. Cincin berkilauan dan pernak-pernik yang biasa dia kenakan bukan hanya hiasan. Mereka semua adalah harta karun rahasia yang lengkap. Ini bisa dibandingkan dengan cara ini, jika Xiao Chen dan si gemuk bertemu dengan Raja Bela Diri Puncak, yang lebih mungkin untuk melarikan diri dengan mudah adalah si gemuk. Ini karena orang ini memiliki terlalu banyak kartu truf. Jika tidak, dia tidak akan begitu terkendali dalam cara dia bertindak, dia memiliki tingkat kepastian tertentu di dalam hatinya. Jika si gemuk tidak menendang papan besi, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Chen sangat penasaran, siapa papan besi ini? Apa yang sebenarnya terjadi agar lemak yang tak kenal takut menderita kerugian seperti itu? Jin Dabao menerima batu roh dan emas. Kemudian dia berkata, "Terima kasih, saudara gendut ini akan mengingat kebaikan ini. Jangan tanya saya apa yang terjadi. Pokoknya, jangan terlalu kejam di Devil Savannah. Saya ditipu oleh seseorang dan tidak akan kembali lagi." Setelah si gemuk mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melompat ke kereta yang telanjang. Pakaiannya terdiri dari celana compang camping dengan jubah panjang tersampir di tubuhnya. Si gemuk melambaikan tangannya dengan sombong dan berkata, "Ayo pergi." Petik 2. Wajah mereka mengerut saat mereka menarik kereta yang babak belur. Kemudian, mereka perlahan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Dalam 2 hari berikutnya, perasaan buruk di hati Xiao Chen bahkan lebih jelas. Namun, karena pertemuan pahit si gemuk, Xiao Chen menjadi lebih berhati-hati. Dia selalu membiarkan spiritual sense-nya meluas ke area seluas 2000 meter di sekelilingnya. Meskipun ini akan mengurangi kecepatannya, itu bagus untuk berhati-hati. Xiao Chen tidak ingin berakhir seperti si gendut. Tanda pisah.
Pada hari khusus ini, Xiao Chen sedang berjalan di sabana yang luas dengan sense spiritualnya terbentang. Dia menemukan tempat yang luar biasa. Di area 2000 meter di sekitarnya, tidak ada suara sama sekali. Itu sangat tenang. Biasanya, Xiao Chen akan dapat mendeteksi beberapa spirit beast dengan spiritual sense-nya. Namun, dia tidak mendeteksi apapun di sini, dia tidak tahu kemana mereka semua pergi. Xiao Chen mengerutkan kening dan berhenti bergerak. Dia berkata dengan ragu, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada binatang roh sama sekali? Bahkan udara sepertinya telah berhenti mengalir. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, sense spiritualnya berhenti bergerak dalam bentuk lingkaran cahaya. Sebaliknya, itu berkumpul bersama dan berubah menjadi benang halus, memanjang ke depan. Setelah sense spiritual Xiao Chen berubah menjadi benang halus, dia bisa mengamati hingga 10 km jauhnya. Akhirnya, dia menemukan sesuatu. Di akhir sense spiritual Xiao Chen, ada banjir kegelapan yang dengan cepat menuju ke arahnya. Ketika Xiao Chen melihat dengan hati-hati, banjir kegelapan ini terdiri dari sekelompok ksatria yang mengenakan baju besi hitam yang menunggang kuda. Hitungan kasar memberi sekitar 1000 orang. Aura gabungan mereka membuat sense spiritual Xiao Chen merasakan tekanan yang kuat meskipun jaraknya jauh. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan ekspresinya berubah. Dia bergumam, Jin Dabao, apakah ini orang-orang yang membuatmu menderita? Saya harus mengubah arah saya. Petik 2. Saat Xiao Chen hendak pindah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengirimkan sense spiritualnya dan menemukan bahwa para ksatria hitam yang mengerikan ini datang dari segala arah. Saya dikelilingi, Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah langit. Jika ada celah, dia bisa pergi dengan mudah. Jika tidak diketahui kapan mereka tiba tetapi ketika Xiao Chen melihat ke atas, ada sekelompok hering angin berserk. Pada masing-masing hering angin berserk adalah seorang ksatria yang mengenakan baju besi hitam. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dia berkata, ini benar-benar, tidak ada jalan ke surga yang bisa dilalui seseorang, tidak ada pintu ke bumi yang bisa dimasuki. Petik 1 petik 2. Catatan TL, tidak ada jalan ke surga yang bisa dilalui seseorang, tidak ada pintu ke bumi yang bisa dimasuki, ini berarti seseorang berada dalam kesulitan dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kurung siku tutup. Dong, dong, dong. Suara derap kuda terdengar. 10 kelompok ksatria hitam menendang debu ke udara. Setiap kelompok ksatria hitam masing-masing memiliki 1000 orang. Semua bersama-sama, mereka memiliki 10.000 orang. Xiao Chen melihat massa hitam itu. Kultivasi terendah yang dia temukan dalam kelompok 10.000 ini adalah Martial Grandmaster. Setidaknya ada 1000 Martial Science. Ketika aura dari 10.000 berkumpul bersama, bahkan udara pun berhenti bergerak. Itu membuat pernapasan terasa sulit. Ini tidak lagi pada skala bandit lagi. Mungkin hanya pasukan elit bangsa Qin besar yang memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpin masing-masing kelompok, berjumlah 10 orang, menunggangi kuda hitam. Mereka mengenakan topeng yang menutupi separuh wajah mereka. Mereka menunggang kuda dan bergerak di depan Xiao Chen. Yang di tengah mungkin adalah pemimpin dari mereka semua. Dia adalah Raja Bela Diri Puncak. Hanya satu pandangan yang menyebabkan Xiao Chen merasakan kengerian yang tak terbayangkan. Ketika orang itu melihat wajah tenang Xiao Chen, dia mengungkapkan senyum tipis di balik topengnya. Dia berkata, Ye Chen dari Puncak King Yun Kan. Tidak adakah yang memberitahumu untuk tidak terlalu berlebihan di Devil Savana ini? Serahkan lebih dari 500.000 batu roh kelas rendah dan 5.000 batu roh kelas menengah dan kamu boleh pergi. Anda tidak diizinkan untuk kembali ke Devil Savana, lanjut orang yang memimpin mereka. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia berpikir sangat cepat, permintaan ini terlalu berlebihan dan tidak mungkin baginya untuk menyetujui ini. Dia berkata dengan cemberut, dan jika tidak, pemimpin tidak terlalu terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu telah melihat akhir dari Jin Dabao kan? Jawaban awalnya sama dengan jawaban Anda. Jadi yang gendut memang diincar oleh kelompok ini. Kedalaman savana iblis lebih dalam dari yang dibayangkan Xiao Chen. Tidak heran ketika 3 klan bangsawan datang untuk menyerang para bandit, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Ketika orang itu melihat Xiao Chen tetap diam, dia berkata, kamu berbeda dari yang gemuk. Anda masih belum mendorong hal-hal yang ekstrim. Tidak apa-apa bagi Anda untuk tidak membayar batu roh. Anda hanya perlu menahan 3 serangan telapak tangan dari saya. Saya akan memberi Anda 100.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas menengah setelah itu. Namun, seperti sebelumnya, Anda masih tidak diizinkan lagi masuk ke sabana iblis. Petik 2. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk menjawab. 2 kondisi yang diberikan orang ini bukanlah pilihan yang baik. Opsi pertama akan membuat Xiao Chen berdarah kering. Opsi selanjutnya tampak baik-baik saja. Tidak hanya itu tidak mengharuskan dia untuk membayar batu roh, mereka malah akan memberinya batu roh. Namun, serangan telapak tangan dari Raja Bela Diri Puncak tidak akan mudah untuk ditahan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Sayang, situasi sudah dikuasai lawannya. Xiao Chen tidak memiliki banyak kartu truf yang bisa dia pilih. Jika dia tidak salah menebak, lawannya mempertimbangkan identitasnya sebagai murid paviliun pedang surgawi. Karenanya, mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Kalau tidak,
mereka tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Akhir hidupnya akan mirip dengan Fatih Jin. Tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, aku akan menganggapnya saat kamu memilih opsi kedua, kata pria berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh. Saat dia selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu sudah turun dari kudanya dan tiba di depan Xiao Chen. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen, ada teriakan tak terbatas dan udara terbelah seperti air. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dia tidak punya pilihan lain. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar dengan cepat dan semua tulang di tubuhnya bergerak. Gambar harimau ganas muncul di belakangnya. Ada ledakan keras saat harimau ganas bergabung ke lengannya dikirim terbang ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu dengan kekuatan yang kuat. Xiao Chen tidak menahan diri dengan pukulan ini dan memiliki kekuatan 9.000 kilogram. Bang! Telapak tangan dan kepalan tangan bertemu satu sama lain dan mengeluarkan suara keras. Gelombang kejut yang terlihat menyebar ke segala arah, meninggalkan riak di udara. Sebuah kekuatan besar ditransmisikan ke tubuh Xiao Chen melalui lengannya. Xiao Chen merasakan organ internalnya bergejolak sementara ki dan darah di tubuhnya melonjak. Dia bisa merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya. Bab 289, Cedera Internal. Ketika pria berpakaian hitam merasakan kekuatan dari tinju Xiao Chen, dia agak heran. Xiao Chen benar-benar melawan serangan telapak tangannya namun tidak didorong kembali. Mundur, pria berpakaian hitam itu berteriak dalam hatinya. Kekuatan tersembunyi datang dari telapak tangannya dan energi mengerikan ditransmisikan. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan diledakkan kembali. Hu Qi, sebelum Xiao Chen bisa berdiri dengan kokoh, pria berpakaian hitam itu mengirim serangan telapak tangannya yang kedua. Dia tidak memberi Xiao Chen waktu untuk bereaksi. Tangan kiri Xiao Chen mengambil kuda-kuda naga dan tangan kanannya mengambil kuda-kuda harimau sebelum dia menyilangkan lengannya. Harimau dan naga bergabung ke dalam tubuhnya. Ini adalah jurus ketiga dari tinju harimau naga besar, naga tersembunyi harimau berjongkok. The Crouching Tiger Hidden Dragon mampu menahan kekuatan 25.000 kilogram. Ketika pria berpakaian hitam itu menghantamkan telapak tangannya ke Xiao Chen, rasanya seperti menabrak gunung. Ada gemuruh keras dan tanah mulai bergetar. Xiao Chen tidak ragu-ragu, dia tahu bahwa orang ini akan memainkan beberapa trik dan menggunakan kekuatan tersembunyi untuk menyerangnya. Karena itu, dia segera mundur dengan cepat. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar tanpa henti. Dengan menggunakan kekuatan dari Crouching Tiger Hidden Dragon, dia terus mengumpulkan energi. Harimau dan naga yang berputar di atasnya tampak sangat nyata. Mereka berdua menggeram dengan nada rendah terus-menerus. Pria berpakaian hitam itu mengungkapkan senyuman di balik topengnya. Dia berkata, "Tidak buruk, Anda telah menerima 2 serangan telapak tangan dari saya. Ada 1 serangan telapak tangan terakhir. Jika Anda bisa menahannya, Anda boleh pergi." Petik 2. Xiao Chen tetap diam saat dia melihat pria berpakaian hitam itu terbang. Tiba-tiba, dia berteriak dan auman harimau dan naga datang dari dantiannya. Suara itu seperti guntur, bergema di sekitarnya tanpa henti. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi aura kuat yang mengalir ke langit. Awan yang diterjang langsung berhamburan. Dragon Roar meliputi dunia, menembus langit tanpa diduga. Seni memahat tubuh naga dan harimau Xiao Chen menerobos ke kondisi puncak pada saat ini. Itu telah bergegas ke langit dan menyebarkan awan dalam satu napas. Xiao Chen meninju, memanfaatkan energi yang disimpan oleh Crouching Tiger Hidden Dragon. Udara sepertinya tertusuk oleh pukulan ini. Serangkaian dentuman sonik yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Namun, telapak tangan ketiga dari orang berpakaian hitam itu jauh lebih kuat dari 2 sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menggunakan 70% dari kekuatannya, itu setidaknya 50%. Bang! Suara keras terdengar dan bergema melalui sabana yang luas. Itu seperti raungan yang bisa menghancurkan batu dan mengguncang cakrawala. Semua kuda di dekatnya terkejut dan ngeri oleh suara ini. Untuk sesaat, ada berbagai macam suara yang menyatu dan pemandangan itu tampak sangat kacau. Kekuatan pukulan Xiao Chen telah jauh melebihi harapan pria berpakaian hitam itu. Itu berisi 12.500 kg kekuatan, menyebabkan dia mundur 3 langkah. Setiap langkah yang diambil pria berpakaian hitam itu, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Bumi di sekitarnya bergetar dan banyak satria jatuh dari kuda mereka sebagai hasilnya. Xiao Chen berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Kekuatan tersembunyi yang dikirim oleh pria berpakaian hitam itu sangat menakutkan. Itu mengalir ke meridian Xiao Chen dan bergerak dengan paksa. Itu benar-benar mengganggu aliran esensnya. Xiao Chen memuntahkan 3 suap darah di udara dan terlempar mundur setidaknya 100 meter. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan keras dan memuntahkan seteguk darah lagi. Perbedaan antara Raja Bela Diri kelas rendah dan Raja Bela Diri puncak terlalu besar. Meskipun saya dapat mengalahkan Raja Bela Diri kelas rendah Yue Mingshan, tidak ada peluang kemenangan sama sekali saat menghadapi Raja Bela Diri puncak. Kecakapan tempur saya saat ini lebih baik daripada seorang Raja Bela Diri kelas rendah puncak. Aku bahkan bisa menahan diri melawan Raja Bela Diri kelas medial tetapi jika aku bertemu dengan Raja Bela Diri kelas tinggi, aku harus segera melarikan diri. Xiao Chen berpikir dalam hati. Serangan 3 telapak tangan ini memberinya pemahaman yang lebih objektif tentang kekuatan puncak Raja Bela Diri.
Xiao Chen mendorong dirinya dari tanah dan berdiri lagi. Dia menelan pil pengisi darah dan kemudian dia bertanya kepada pria berpakaian hitam itu, bolehkah saya meminta nama diri Anda yang terhormat? Pria berpakaian hitam itu membuang kotak batu roh dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Itu adalah Cujun. Ini adalah 100.000 batu roh kelas rendah dan 1.000 batu roh kelas menengah. Bawa mereka dan pergi. Jangan kembali ke sabana iblis lagi. Petik 2. Xiao Chen perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang pucat, Cujunkan. Saya akan mengingat 3 serangan telapak tangan ini dan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Petik 2. Guntur bergegas mengaum, 10.000 kuda berderap. Tidak diketahui kapan tetapi sejumlah besar awan gelap telah berkumpul di atas kepala semua orang. Setelah Xiao Chen berteriak, kilat menyambar di awan gelap dan pusaran air listrik besar terbentuk. Ksatria listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran air. Xiao Chen menyembunyikan dirinya di antara ksatria listrik dan bergegas ke ksatria hitam di sekitarnya. Bang, bang, bang. Saat mereka tertangkap basah, kelompok ksatria listrik yang melonjak menembus titik lemah dalam pengepungan. Xiao Chen tidak melanjutkan pertempuran. Setelah dia menerobos, dia membuat semua ksatria listrik meledak untuk menutupi pelariannya. Setelah itu, dia mengaktifkan Windwalk Shoes dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya. Kecepatannya memecahkan penghalang suara saat dia dengan cepat menuju ke depan. Ksatria hitam lainnya di arah yang berlawanan, serta yang di langit, ingin mengejar Xiao Chen. Cujun mengangkat tangannya dan menghentikannya. Salah satu pria bertopeng di samping bertanya, Komandan Chu, mengapa Anda tidak menghentikannya? Cujun berkata dengan acuh tak acuh, hentikan dia. Hentikan dia untuk apa? Untuk membunuhnya. Apakah Anda tidak takut Kam Pedang Suci menyerang kami lagi? Petik 2. Jenis jenius ini seperti Murong Chong di masa lalu. Dia pasti seseorang yang sangat diperhatikan oleh Paviliun Pedang Surgawi. Jika kita membunuhnya, akan ada pembalasan. Petik 2. Tanda pisah. Cahaya ungu berkedip dan Xiao Chen berubah menjadi bayangan ungu. Dia menggunakan esensnya tanpa menahan diri. Dia mengaktifkan sepatu Wind dengan kekuatan penuh dan berlari selama 4 jam sebelum dia berhenti. Xiao Chen melihat sekeliling dan wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi yang agak tertekan. Ketika dia melarikan diri, dia tidak menemukan bahwa dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Paviliun Pedang Surgawi. Sudahlah, aku tidak akan memikirkan semua ini sekarang. Aku harus menyembuhkan diriku sendiri dulu. Energi orang itu terlalu ganas. Jika saya membiarkannya tinggal di tubuh saya terlalu lama dan mengabaikannya, itu pasti akan meninggalkan beberapa luka tersembunyi. Petik 2. Xiao Chen pergi ke daerah terpencil dan mengeluarkan batu roh kelas medial. Kemudian, dia mulai memulihkan esensnya. Xiao Bai dengan gesit melompat keluar dari Spirit Blood Jade dan berjaga di samping Xiao Chen. Itu membantunya mengusir Spirit Beast yang berkeliaran. Ini memungkinkan Xiao Chen untuk fokus merawat dirinya sendiri dan memulihkan esensnya. Sejumlah besar energi spiritual di batu roh kelas medial dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Chen. Dia telah menggunakan terlalu banyak esens ketika dia melarikan diri dengan panik. Jika dia tidak memulihkan esensnya ke kondisi puncaknya, tidak akan mudah menggunakan esensnya untuk mengobati luka-lukanya. Oleh karena itu, untuk mengobati luka-lukanya, pertama-tama dia harus memulihkan semua esensnya. Ketika Xiao Chen pertama kali memulai, dia membutuhkan sepanjang malam untuk sepenuhnya menyerap semua energi di batu roh kelas medial. Sekarang, dia hanya membutuhkan 4 jam untuk sepenuhnya menyerap semua energi spiritual di batu roh kelas medial. Namun, karena dia terluka kali ini, kecepatannya lebih lambat dari biasanya. 8 jam kemudian, esens Xiao Chen akhirnya terisi penuh. Kemudian dia mulai dengan hati-hati membersihkan semua kekuatan tersembunyi yang ditinggalkan pria berpakaian hitam di meridiannya. Pentingnya meridian bagi seorang kultivator tidak perlu dikatakan. Xiao Chen lebih suka mengambil rute yang merepotkan dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada terburu-buru melewatinya. Xiao Chen membutuhkan waktu 6 jam untuk membersihkan semua kekuatan tersembunyi yang ditinggalkan pria berpakaian hitam itu dalam dirinya. Ketika akhirnya semuanya dibersihkan, Xiao Chen segera merasa santai. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, langit sudah gelap. Dia memutuskan untuk melakukan perjalanan sepanjang malam. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia menyerah pada ide untuk menggunakan kapal perang perak. Kapal perang perak itu terlalu jelas, akibatnya akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Kembali di Whitewater City, banyak orang telah melihat Xian Chen menggunakannya. Jika dia ditemukan, itu akan menjadi masalah. Klan bangsawan tidak berhenti mencari Xiao Chen. Selama perjalanan ini, di setiap kota yang dia lalui, dia bisa melihat potret dirinya. Xiao Chen tidak beristirahat terlalu lama dan mulai bergegas ke arah yang benar. Xiao Bai mengikuti dari belakang, dia tidak lebih lambat dari Xiao Chen. Setelah itu, Xiao Chen tidak menemui penghalang apapun di sepanjang jalannya. Sebuah perjalanan yang awalnya akan memakan waktu 5 hari menjadi 3 dengan bantuan sepatu Windwalk. Ketika Xiao Chen melihat garis besar Lingyun Mountain Range, perasaan gelisah di hatinya menjadi lebih intens. Sesuatu pasti telah terjadi pada seseorang yang dia sayangi.
Kalau tidak, dia tidak akan memiliki perasaan yang begitu kuat. Tanda pisah. Di kamar Song Ke di puncak Biyun, langkah kaki yang mendesak bisa terdengar. Pintu kamar terbuka dengan keras. Song Qianhe berkata dengan mendesak, "Ayah, saya sudah menerima beberapa berita." Ye Chen berjarak sekitar 4 jam dari paviliun pedang surgawi. Song Ke dengan satu tangan di tempat tidur membuka matanya. Niat membunuh yang padat melintas. Dia berkata, "Kirim pemberitahuan kepada para pembunuh Flying Snow Manor. Setelah itu, abaikan saja semuanya. Selama dia mati di luar paviliun pedang surgawi, itu bukan urusan kami." Petik 2. Ketika Song Ke menerima berita bahwa Yue Mingshan dibunuh oleh Xiao Chen, dia sangat heran. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mampu membunuh Raja Bela Diri kelas rendah Yue Mingshan. Selanjutnya, Yue Mingshan memiliki sifat yang sangat berhati-hati. Ini menyebabkan Song Ke merasa terancam. Kekuatan orang ini tumbuh terlalu cepat. Jika Song Ke menunggu Xiao Chen menjadi Raja Bela Diri, hidupnya akan dalam bahaya. Ini terutama karena dia sekarang hanya memiliki satu tangan. Karenanya, sebelum Xiao Chen dewasa, dia harus membunuhnya. Kalau tidak, jika dia ingin mengambil tindakan di masa depan, itu akan semakin sulit. Sepanjang jalan mendaki gunung, Xiao Chen melihat puncak pegunungan Lingyun. Tiba-tiba dia berhenti karena dia merasakan jejak samar membunuh Qi. Xiao Chen segera mengulurkan sens spiritualnya. Dia segera menemukan bahwa 4 Raja Bela Diri bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan. Xiao Chen sedikit mengernyit dan dia segera meletakkan tangan kanannya di gagang lunar Shadow Saber. Sebenarnya orang-orang dari Flying Snow Manor, pikir Xiao Chen ketika dia melihat bangun dari 4 orang. Tidak heran mereka berani mengambil tindakan di bawah Lingyun Mountain Range. Xiao Chen langsung merasa sangat marah. Dia juga sangat cemas. Meskipun dia tahu kebenaran masalah ini, dia tidak menyangka akan ada penyergapan di sini. Seseorang tahu tentang gerakannya dengan sangat baik di sekitarnya dan sudah cukup untuk menyewa Raja Bela Diri untuk membunuhnya. Tidak ada orang lain selain Song Ke. Sial, saya harus menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, dia akan membuatku kesulitan tanpa akhir. Xiao Chen berpikir dingin pada dirinya sendiri. Ketika 4 orang yang bersembunyi melihat Xiao Chen tiba-tiba berhenti, mereka tahu bahwa mereka telah diekspos. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka menghunus pedang mereka. Cici, 4 helai pedang padat Qi menghancurkan semak-semak di depan mereka dan menuju Xiao Chen. Ada perbedaan kualitatif antara pedang Qi dari Martial King dan Martial Saint. Dengan esens Xiao Chen, akan sulit baginya untuk memblokir serangan ini. Namun, Xiao Chen bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Tangan kanannya menarik pedangnya dengan kecepatan kilat. Bab 290, Murong Chong menyelamatkan. Ukui yang berkilauan, cahaya pedang ungu menyala dan pedang Xiao Chen dengan cepat bergetar di udara. 4 cabang pohon Wukui surgawi berubah menjadi pedang Qi yang padat. Mereka terbang tanpa ragu-ragu. Sial, sial, sial. Pedang Qi dan pedang Qi bentrok di udara tanpa henti. Mereka mengeluarkan suara logam yang meledak-ledak. Keempat pembunuh itu bergerak seperti hantu, masing-masing datang dari arah yang berbeda saat mereka dengan cepat menuju Xiao Chen. Mereka berempat sudah menjadi Raja Bela Diri kelas rendah. Kecepatan mereka telah menembus penghalang suara dan mereka dapat menggabungkan tubuh mereka ke dalam angin, akibatnya, gerakan mereka tidak terdengar. Api sejati guntur ungu. Menembak. Nyala api yang ganas mulai menyala terus-menerus di mata kanan Xiao Chen dan dengan cepat mengembun menjadi cahaya ungu. Kemudian, itu membentang menjadi panah ungu. Panah itu terbang dengan kecepatan kilat yang lebih cepat dari kecepatan suara. Itu menembus dada pembunuh di depan Xiao Chen sebelum terbang ke kejauhan seperti meteor. Pada titik waktu ini, akan bodoh bagi Xiao Chen untuk terus menyembunyikan kartu asnya ketika dia dikelilingi oleh 4 Raja Bela Diri kelas rendah. Bang, bang, bang. Liontin batu giok di dada Xiao Chen dengan cepat diaktifkan. 3 Raja Bela Diri kelas rendah yang tersisa mengira mereka bisa memanfaatkan momen dia menyerang. Sayangnya, mereka jatuh untuk perangkapnya dan serangan mereka rebound. Kekuatan besar yang memantul dari Essence Shield membuat mereka bertiga mundur. Mereka telah menggunakan serangan bertenaga penuh mereka. Hampir semua kekuatan ini pulih kembali. Mereka tertangkap basah dan essence mereka menjadi kacau. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Jika saya menyeret ini terlalu lama, saya akan berada pada kerugian yang lebih besar, Xiao Chen dengan cepat berpikir dalam hati. Saya hanya memiliki begitu banyak kartu truf, jika mereka melihatnya, gerakan itu akan menjadi tidak berguna. Wukui mengguncang surga, Xiao Chen berteriak dan melompat ke udara. Pohon Wukui surgawi kuno terwujud menjadi ada. Itu membawa aura gemetar surga yang bisa membelah bumi saat menekan ke arah Raja Bela Diri yang mundur. Bang, bang, bang. Gerakan membunuh yang diresapi dengan keadaan guntur yang kuat ini mendorong kembali Raja Bela Diri kelas rendah ini. Dia tidak punya cara untuk melawan dan pohon surgawi menyebabkan dia muntah seteguk darah. Setelah terkena pukulan ini, dia terlempar lagi. Setelah menerima 2 serangan berat berturut-turut, Raja Bela Diri kelas rendah itu untuk sementara kehilangan semua kekuatan tempurnya. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan orang ini saat dia berbalik dan menyambut 2 pembunuh di belakangnya. Cahaya ungu yang berkedip-kedip muncul di bawah Xiao Chen dan kuncup bunga ungu yang aneh muncul entah dari mana.
Itu membungkusnya di dalam. Ketika dua Raja Bela Diri menyerang kuncup bunga, tidak ada reaksi sama sekali. Ketika mereka melihat situasinya, mereka dengan cepat mundur. Ukui mekar. Xiao Chen berteriak dari dalam kuncup bunga. Kuncup bunga ungu mulai mekar. Setelah beberapa saat, kelopaknya menari-nari di langit dan berubah menjadi banyak bunga ukui yang mempesona. Xiao Chen melintas di udara dan bergerak melalui bunga-bunga di langit sebelum menembus. Kecepatan Xiao Chen langsung dinaikkan ke puncaknya. Di bawah cahaya kelopak yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mencapai 2 kali kecepatan suara. Puci, Xiao Chen, yang telah mencapai Mach 2, menembus seorang pembunuh tanpa kecelakaan. Kecepatan ini adalah sesuatu yang mereka tidak bisa bereaksi. Ukui mendukung surga. Xiao Chen berteriak dan kelopak bunga di udara berkumpul di lokasi pembunuh dan dengan cepat memasukinya. Pembunuh ini segera terlempar ke belakang sejauh 200 meter. Detik berikutnya, pohon ukui besar tumbuh dari dada Raja Bela Diri itu, menekannya dengan kuat ke tanah. Ketika Xiao Chen bergerak, pembunuh yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menusukkan pedangnya ke Xiao Chen. Xiao Chen sudah menggunakan semua kartu trufnya. Selanjutnya, dia baru saja melakukan gerakan. Dia tidak punya cara untuk menghindari pedang ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergerak sedikit untuk menghindari luka fatal. Darah segera menyembur keluar dari dada Xiao Chen. Luka itu hanya berjarak 6,6 mm dari jantungnya. Jika dia sedikit lebih dekat, dia mungkin sudah mati. Xiao Chen merasakan sakit yang hebat tetapi meskipun demikian, dia menjadi sangat tenang pada titik penting ini. Xiao Chen menahan rasa sakit yang tak terbatas dan meraih pedang dengan tangan kirinya. Darah mengalir keluar dari tangan kirinya saat dia menghentikan lawannya untuk mendorongnya lebih dalam. Pada saat yang sama, lunar Shadow Saber di tangan kanannya menusuk dada orang itu dengan cepat. Lawan Xiao Chen tidak menghindar. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia mengubah cengkeramannya pada pedang dari cengkeraman satu tangan menjadi cengkeraman dua tangan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan esens yang kuat mengalir ke pedang. Jika esens memasuki tubuhnya melalui pedang, itu bisa langsung menghancurkan hatinya. Ini karena lukanya terlalu dekat dengan hati. Lawan ini sebenarnya telah memilih untuk mati bersama. Pembunuh Flying Snow Manor terlalu ekstrim. Saat Xiao Chen hampir putus asa, angin sepoi-sepoi yang sejuk tiba-tiba bertiup di sekitarnya. Sebuah lampu menyala dan kepala si pembunuh terlempar. Esensi yang melonjak di pedang segera menghilang. Orang yang kehilangan kepalanya jatuh dengan keras. Xiao Chen menyaksikan orang yang membantunya membunuh dua Raja Bela Diri yang terluka parah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, orang ini sebenarnya adalah seseorang yang tidak cocok dengannya, Murong Chong. Bukan suatu kebetulan bahwa Murong Chong muncul di sini. Setelah dia mengetahui Xiao Chen telah mengambil bunga penyulingan tendon, dia telah mengikuti Xiao Chen dari jauh. Murong Chong menyaksikan Xiao Chen perlahan menarik pedang di dadanya. Kemudian, Murong Chong berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Pada tanggal 15, saya akan datang untuk itu secara pribadi. Xiao Chen mengoleskan salep emas di lukanya. Setelah dia diperban, dia melihat ke arah Murong Chong yang jauh. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi pada tanggal 15? Perasaan buruk yang saya alami, apakah itu terkait dengannya? Di kaki pegunungan Lingyun, Xiao Chen segera berlari kencang ke puncak Qingyun setelah dia memverifikasi identitasnya dengan penjaga paviliun pedang surgawi. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot menangani lukanya dengan benar. Dia hanya menyebarkan beberapa obat di atasnya dan membungkusnya dengan cara yang sederhana. Sebelum dia melakukan perjalanan sangat jauh, dia merasakan sakit yang berasal dari dadanya. Namun, perasaan gelisah di hatinya itu tumbuh lebih kuat. Xiao Chen yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada seseorang yang dia sayangi di puncak Qingyun. Ye Chen kembali. Lihat, Ye Chen benar-benar kembali. Para murid yang mengenali Xiao Chen berkata dengan heran ketika dia melewati puncak lainnya. Saya mendengar bahwa dia membunuh ahli terkenal, Yue Mingshan, setelah dia membunuh paus tuna hitam di Sungai Naga Hitam. Perbuatannya dipuji di seluruh provinsi Xie. Petik 2. Memang. Selanjutnya, dia bermain imbang dengan Mi Cheng Sui di kota Xie, dia sama sekali tidak dirugikan. Agar dia bisa bermain imbang dengan Mu Cheng Sui, namanya akan menjadi terkenal di seluruh provinsi Xie. Petik 2. Namun, sesuatu yang besar terjadi di Qingyun Peak, menyebabkan wajahnya melawan Murong Chong untuk maju. Akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya dalam pertandingan hidup dan mati. Sangat disayangkan, Murong Chong sudah menjadi martial saint kelas superior setahun yang lalu. Dengan bakatnya, dia akan bisa membunuh Raja Bela Diri kelas rendah biasa dengan mudah. Peluang Ye Chen melawannya sangat tipis. Diskusi di sekitarnya memasuki telinga Xiao Chen. Ini menyebabkan ekspresinya yang sudah cemas berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Liu Ruyue sebaiknya baik-baik saja. Xiao Chen menahan rasa sakit yang datang dari dadanya sampai dia mencapai puncak Qingyun. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera menuju kamar Liu Ruyue. Puncak Qingyun sama seperti sebelumnya. Angin sejuk bertiup dan air mengalir dan tempat itu dipenuhi tanaman hijau. Ada sangat sedikit orang dan itu sangat sunyi. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu siapapun. Ketika Xiao Chen tiba di halaman Liu Ruyue, dia mengendalikan keinginannya untuk menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa bagian dalam.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengendurkan ekspresi sedih dan cemas di wajahnya. Dong, 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 langkah kaki datang dari halaman. Xiao Chen dengan cepat melihat ke atas tetapi Liu Suifeng berjalan dengan segera dengan ekspresi cemas. Ketika Liu Suifeng mendongak, dia melihat Xiao Chen di gerbang. Dia segera mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata, "Ye Chen, kapan kamu kembali?" Xiao Chen tersenyum tipis, "Belum lama ini, saya baru saja tiba." Xiao Chen bertanya dengan nada menyelidik, "Apakah Penatua Suster Ruyue baik-baik saja?" Petik 2. Ketika Liu Suifeng mendengar ini, senyumnya langsung menghilang. Ekspresinya berubah kembali menjadi kecemasan. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Jangan masuk dulu. Mari kita bicara di samping." Petik 2. Kakakku gagal dalam usahanya untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Meridiannya terputus dan dia menjadi lumpuh. Sepanjang jalan, Liu Suifeng dengan tenang mengatakan kepadanya sesuatu yang menurut Xiao Chen tidak dapat dipercaya. Meskipun Xiao Chen memiliki firasat bahwa sesuatu telah terjadi pada Liu Ruyue, sebelum dia mendapat berita nyata, dia masih berusaha untuk tetap berpikiran optimis. Meridian yang terputus dan berubah menjadi cacat, bagaimana mungkin Liu Ruyue menerima hasil seperti itu? Xiao Chen mampu memahami emosi Liu Ruyue hanya dengan memikirkannya. Xiao Chen dengan cepat bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kultivasinya sudah sangat dekat dengan Martial King. Mengapa dia mencoba menerobos secara paksa? Apakah membiarkan alam mengambil jalannya keluar dari pertanyaan? Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Untuk Martial Saint untuk maju ke Martial King, kesulitan yang terlibat lebih besar daripada kemajuan di bidang kultivasi sebelumnya. Ini terutama terjadi ketika mencoba menerobos sebelum usia 25 tahun. Kesulitan yang dihadapi akan beberapa kali lebih tinggi daripada seorang kultivator biasa. Semua pembudidaya kuat dalam sejarah memiliki satu kesamaan, mereka telah menembus Martial King sebelum usia 25 tahun. Dengan kata lain, jika seseorang mampu melakukan terobosan ke Martial King sebelum usia 25 tahun, mereka dijamin setidaknya menjadi Martial Monarch di masa depan. Dengan bakat Liu Ruyue, dia sudah sangat dekat untuk menjadi Raja Bela Diri di usia 24. Menjadi Raja Bela Diri sebelum usia 25 sudah pasti. Jika tidak ada yang istimewa terjadi, tidak perlu membuat terobosan yang kuat. Perbedaan bahaya yang dihadapi ketika menerobos dengan paksa dibandingkan dengan menunggu kondisi yang tepat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Menjadi sangat dekat dengan ranah Raja Bela Diri tidak berarti bahwa Anda akan berhasil menerobos secara paksa. Bahayanya tidak kurang. Karena waktunya belum tepat, risiko yang terlibat tidak berubah. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, apakah Anda ingat bahwa dia tiba-tiba masuk ke kultivasi tertutup setelah dia keluar dari sub ruang? Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, tentu saja aku ingat. Dia sedang bersiap untuk membuat terobosan pada saat itu. Petik 2. Liu Suifeng mengangguk, tidak lama setelah kami pergi, Murong Chong melamar pertempuran pertarungan Master Puncak dengan Majelis Tetua. Kakakku mungkin telah menerima pemberitahuan sebelumnya. Sepertinya dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Murong Chong sehingga dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba menerobos secara paksa ke Martial King. Petik 2. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Pada tanggal 15, saya akan datang untuk itu secara pribadi. Xiao Chen mengingat kata-kata Murong Chong dan berkata, apa itu pertempuran pertarungan Master Puncak? Tolong jelaskan kepada saya secara rinci. Liu Suifeng menjelaskan bahwa pertempuran pertarungan Master Puncak adalah hak dari 10 peringkat teratas di daftar awan angin. Dalam masa hidup mereka, mereka memiliki kesempatan untuk menantang Peak Master untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka akan menjadi Peak Master baru dari Peak itu. Sebelum pertempuran pertarungan Master Puncak, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saat mereka bersaing untuk posisi Peak Master, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan diri. Karenanya, setelah pertarungan dimulai, hidup dan mati akan naik ke langit. Aturan seperti itu telah ada di Paviliun Pedang Surgawi sejak didirikan. Dalam sejarahnya, hanya ada 10 orang yang pernah berhasil. Bab 291, Liu Ruyue terluka. Karena Master Puncak biasanya setidaknya Raja Bela Diri kelas medial, murid biasa tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya seorang jenius tingkat iblis yang memiliki kemungkinan untuk menang. Sangat jarang ada orang yang berhasil dalam tantangan ini. Liu Ruyue adalah satu-satunya pengecualian. Dia mewarisi posisi Peak Master lebih awal karena keadaan khusus ayahnya. Liu Suifeng berkata, ini juga mengapa kakakku berkultivasi dengan sangat panik. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menerima 3 tantangan dan berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Namun, Murong Chong tiba-tiba menantangnya kali ini. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah Murong Chong kuat? Dengan kekuatan Liu Ruyue, bukankah dia tandingannya? Petik 2. Liu Suifeng berkata dengan cemberut, dia sangat kuat. Ketika dia meninggalkan puncak King Yun 3 tahun lalu, dia kalah dari kakakku dengan satu gerakan. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kakak saya tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menang. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan ragu, kakak Ruyue terluka. Bukankah itu berarti Murong Chong menang secara default? Liu Suifeng melirik Xiao Chen dan berkata, tidak. Menurut tradisi, jika tuannya terluka, muridnya akan menggantikan tuannya. Oleh karena itu,
tugas melindungi puncak King Yun akan jatuh ke tanganmu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Namun, dia tidak terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa murid-murid itu memiliki reaksi yang begitu besar ketika mereka melihatnya. Namun, sejujurnya, Xiao Chen juga tidak percaya diri dalam berurusan dengan Murongcong. Ketika Murongcong mengeksekusi Clear Wind Chop di luar sekte, jelas ada beberapa peningkatan. Pemahamannya tentang keadaan angin jauh melampaui pemahaman Xiao Chen. Xiao Chen bangkit dan berkata, "Sudahlah. Mari kita tidak memikirkan semua ini. Saya akan pergi melihat Elder Sister Ruyue terlebih dahulu." Petik 2. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Lebih baik bagi Xiao Chen untuk menyelidiki cedera Liu Ruyue sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Liu Suifeng menghentikan Xiao Chen dan berkata, "Kamu harus pergi sebentar lagi." Dia baru saja tertidur. Dia belum makan banyak dalam beberapa hari terakhir. Kita harus membiarkan dia beristirahat untuk saat ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasakan kepedihan di hatinya. Dia diam-diam mengangguk. Setelah Liu Suifeng pergi, dia menangani lukanya sendiri secara menyeluruh dan duduk untuk mencoba pulih ke kondisi puncaknya. Namun, terlepas dari apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menenangkan dirinya sendiri. Jika dia melanjutkan sedemikian rupa, dia akan berakhir di Berserking Ki Deviation. Xiao Chen hanya bisa berhenti berkultivasi tanpa daya dan duduk di halaman sendirian. Di dalam halaman besar, Xiao Chen mengeluarkan bunga pemurnian tendon dari cincin semestanya. Dia tersenyum tipis. Ini semua secara misterius tampak seperti kehendak surga. Xiao Chen baru saja mendapatkan bunga penyulingan tendon di Sabana Iblis. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri, dia mendapatkan berita bahwa meridian Liu Ruyue telah rusak. Apakah itu benar-benar kebetulan? Namun, ada situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh tendon Refining Flower. Misalnya, jika 9 meridian utama dalam tubuh terputus, bahkan jika dewa datang, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Liu Suifeng telah pergi dengan segera, dia tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Pada saat itu, Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi diliputi oleh kecemasan. Ini pasti alasan dia tidak bisa tenang sepenuhnya. Saat matahari terbenam, Xiao Chen duduk di meja batu dan merenung. Mengapa saya sangat peduli pada Liu Ruyue, bahkan sampai pada titik di mana saya merasa tidak nyaman saat berada di Sabana Iblis, ribuan kilometer jauhnya dari paviliun pedang surgawi. Apa sebenarnya alasannya? Ekspresi Xiao Chen bingung saat dia menatap awan merah yang jauh. Lupakan, tidak perlu memikirkannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Masalah yang tidak bisa diselesaikan sebaiknya dibiarkan saja. Suatu hari nanti, saya akan memahaminya secara alami. Cara Xiao Chen adalah tidak membuang waktu untuk masalah yang tidak terpecahkan. Namun, meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir, pikirannya masih dalam kekacauan. Dia tidak bisa tenang. Keteguhan dan kedamaian yang dia miliki di masa lalu sekarang benar-benar hilang. Xiao Chen hanya duduk di meja batu saat malam perlahan mengambil alih. Akhirnya, Xiao Chen tidak tahan lagi. Dia mendorong kakinya dari tanah dan melompati dinding, menuju ke halaman Liu Ruyue dengan cepat. Dengan penerangan cahaya bulan, Xiao Chen segera tiba di halaman Liu Ruyue. Dia ragu-ragu sejenak di gerbang sebelum mendorongnya terbuka dan masuk. "Kamu Chen, kapan kamu kembali?" Saat Xiao Chen melangkah melewati gerbang, dia melihat Liu Ruyue di halaman. Dia mengenakan gaun putih dan beristirahat di meja di halaman. Ekspresinya jelas cemas, tetapi ketika dia melihat Xiao Chen, wajahnya yang pucat menunjukkan senyum tipis. Cahaya bulan menyinari sosok halus Liu Ruyue. Kombinasi gaun putihnya dan kulitnya yang agak pucat membuat temperamennya yang semula anggun tampak sangat halus. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat Liu Ruyue mengenakan gaun. Di masa lalu, setiap kali dia melihatnya, dia mengenakan jubah pembudidaya wanita. Eksterior anggun Liu Ruyue yang normal memberi seseorang perasaan yang kuat dan tegas. Seolah tidak ada masalah yang terlalu sulit baginya seperti dia akan selamanya dipenuhi dengan gairah. Perbedaannya sangat besar, Xiao Chen merasa agak tidak nyaman. Untuk sesaat, dia lupa tujuannya datang ke sini. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Ye Chen, apakah kamu terluka?" Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen berdiri di luar, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berdiri dan pindah ke Xiao Chen. Xiao Chen memulihkan akalnya dan dengan cepat menjawab, "Hanya cedera kecil, tidak ada masalah." Ekspresi Liu Ruyue menjadi cemberut, dan dia berkata, "Jangan berbohong padaku. Meskipun saya tidak lagi berkultivasi, saya masih tahu. Biar kulihat." Xiao Chen merasa malu, dan dia cepat-cepat mundur, "Ini benar-benar bukan apa-apa. Penatua Sister Ruyue, izinkan saya melihat luka Anda terlebih dahulu." Petik 2. Liu Ruyue meletakkan tangannya di dada Xiao Chen dan merasakan posisi lukanya dalam sekejap. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Lukanya hanya berjarak 6,6 mm dari hatimu. Jika itu sedikit lebih dekat, Anda akan mati. Bagaimana ini luka kecil? Siapa yang menyebabkannya?" Xiao Chen tersenyum, tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Liu Ruyue yang sebenarnya. Dia berkata, "Itu adalah bandit dari Sabana Iblis. Namun, saya selalu sangat beruntung. Aku tidak akan mati semudah itu."
Xiao Chen berjalan di belakang Liu Ruyue dan meletakkan tangan kanannya di bahunya. Liu Ruyue sedikit gemetar tetapi tenang dengan cepat. Esens Xiao Chen perlahan memasuki tubuh Liu Ruyue melalui tangan kanannya. Kemudian, esensnya beredar di 9 meridian utama Liu Ruyue selama satu siklus. Setelah itu, Xiao Chen melepaskan, dan dia menghela nafas lega. Liu Ruyue berbalik dan tersenyum tipis, saya sekarang lumpuh. Aku tidak bisa lagi membimbingmu. Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tendon Refining Flower dari universe ring-nya dan berkata, itu mungkin tidak benar. Lihatlah ini. Petik 2. Bunga penyulingan tendon. Wajah Liu Ruyue dipenuhi dengan keterkejutan. Di mana kamu mendapatkan ini? Orang harus tahu bahwa luka pada meridian adalah yang paling sulit diobati. Biasanya, ketika meridian rusak, butuh waktu lama untuk merawatnya. Selanjutnya, dalam kasus seperti Liu Ruyue, di mana meridian terputus, selain dari beberapa ramuan kelas abadi, pil biasa yang merawat meridian tidak akan berpengaruh. Namun, ramuan kelas abadi hanya dapat ditemukan dan tidak dicari. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa membantunya adalah bunga penyulingan tendon ini. Namun, meskipun tingkat bunga pemurnian tendon tidak tinggi, itu sangat langka. Itu juga butuh waktu lama untuk matang. Bahkan jika itu muncul dalam pelelangan, itu akan sangat sulit diperoleh. Ini karena itu akan tersentak dalam sekejap. Oleh karena itu, Liu Ruyue heran Xiao Chen berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, 9 meridian utama Anda tidak terluka. Dengan tendon Refining Flower ini, kamu seharusnya bisa sembuh dalam sebulan. Selanjutnya, ketangguhan meridian Anda akan meningkat. Petik 2. Liu Ruyue menerima bunga pemurnian tendon dan mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, dia langsung sedih. Dia berkata, 1 bulan, tidak mungkin tepat waktu untuk bertarung dengan Murongcong. Masih terlambat pada akhirnya. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Petik 2. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, dia agak terkejut. Dia ingat saat pertama kali bertemu Xiao Chen, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun, setelah sebagian besar tahun ini, Xiao Chen telah maju dari Martial Grandmaster ke Martial Saint kelas medial. Selanjutnya, kecakapan tempurnya tidak kalah dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Bakat seperti itu tidak kalah dengan Murongcong. Sayangnya, dia masih lebih lambat selangkah. Dia tidak punya cukup waktu untuk menjadi dewasa. Selanjutnya, pertarungan di antara mereka tidak akan menjadi duel biasa, itu adalah pertempuran hidup atau mati. Liu Ruyue sangat jelas tentang karakter Murongcong. Dia pasti tidak akan meninggalkan jalan buntu. Xiao Chen berada dalam bahaya besar. Pulihkan diri dengan tenang. Terlepas dari situasinya, saya akan membantu Anda untuk melindungi Puncak King Yun, karena saya juga berasal dari Puncak King Yun. Saya akan pergi, kata Xiao Chen dengan ekspresi serius. Setelah Xiao Chen berbicara, dia berbalik untuk pergi. Saat dia hendak melangkah melewati gerbang, Liu Ruyue berkata dengan lembut, Ye Chen, terima kasih. Petik 2. Xiao Chen berhenti sejenak, dan senyum lembut muncul di wajahnya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Ketika Xiao Chen kembali ke halamannya, dia duduk di tempat tidurnya dengan cara bersila. Kemudian, dia segera mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya. Kali ini, Xiao Chen setenang air yang tenang, tidak ada riak dalam pikirannya sama sekali. Pikirannya benar-benar jernih. Dia perlahan mengedarkan esensnya dan menyuburkan luka di dada ini berulang kali. Tubuh fisik Xiao Chen sangat kuat. Setelah beberapa temper dan bantuan dari Seven Leaf Flower, kemampuan pemulihannya mencapai tingkat yang mengesankan. Pedang itu belum sepenuhnya menembus dada Xiao Chen. Dengan beberapa waktu, setelah dia tenang, tidak akan memakan waktu lebih dari 24 jam untuk memperbaiki sebagian besar kerusakan. Tanda pisah. 2 hari kemudian, luka Xiao Chen telah sembuh total. Sementara itu, Liu Suifeng datang dan membawa banyak obat penyembuhan dari puncak Jade Maiden. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena ini. Sebenarnya, cederanya tidak serius. Dia baru saja hampir melukai hati. Namun, kata kuncinya di sini adalah hampir. Dia tidak menerima kerusakan serius. Dia hanya perlu mengedarkan esensnya untuk sementara waktu, dan dia akan pulih. Tidak perlu begitu banyak obat. Setelah tinggal selama 2 hari, Xiao Chen bangkit dan mendorong pintunya hingga terbuka. Sinar matahari menyinari wajahnya, dan udara segar masuk ke hidungnya. Dia merasa benar-benar segar dan jauh lebih santai. Ke-15, masih ada 1 minggu lagi. Murongcong sudah mengetahui sebagian besar kartu truf saya. Selain itu, saya masih belum mengetahui banyak darinya. Saya harus mempelajari 3 teknik pasti membunuh dari teknik pedang wukui dan menggunakannya untuk membuat kartu truf baru. Jika tidak, tidak akan ada peluang untuk menang. Saya juga bisa membuat beberapa perubahan pada Rusing Thunder Roars. Jika saya mengubah teknik bela diri untuk menangani kelompok menjadi satu target, itu bisa menjadi kartu truf juga. Petik 2. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke kejauhan, menyaksikan sinar matahari menghiasi langit. Begitu Xiao Chen mengambil keputusan, dia memulainya. Xiao Chen berjalan melewati dinding halamannya dan menuju pegunungan belakang puncak King Yun.
Tidak banyak orang di King Yun Peak karenanya, gunung belakang yang luas itu sunyi dan tenang. Itu sangat cocok untuk Xiao Chen. Xiao Chen tiba di area yang jelas dan berlatih 3 jurus pertama teknik pedang Wukui terlebih dahulu. Wukui yang berkilauan, pedang itu melintas di udara 9 kali, dan 9 cabang pohon Wukui segera muncul. Cabang-cabang pohon bergerak di udara dengan kacau dengan kecepatan kilat. Mereka merobek ruang dan meninggalkan bayangan saat mereka melakukannya. Bab 292, Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen menarik pedangnya dan berhenti. Dia merasa puas, 3 gerakan dasar sudah mendekati kesempurnaan besar. Dia sekarang dapat mengirimkan 9 pedang Qi yang relatif padat secara bersamaan. Kualitas pedang Qi Martial Saint secara signifikan lebih rendah daripada Martial King. Namun, Xiao Chen memiliki Wukui yang berkilauan. Pedang Qi yang terbentuk dari cabang pohon tidak kalah dengan pedang Martial King. Oleh karena itu, kelemahan seperti itu dapat dianggap diperbaiki. Selanjutnya, langkah ini menghabiskan esens yang relatif sedikit. Xiao Chen praktis bisa mengeksekusinya tanpa henti. Itu bisa bertahan sampai semua esensnya mengering dan tidak berbeda dengan pedang Qi. Mengenai kualitas pedang Qi, Xiao Chen memiliki keunggulan atas Murong Chong. Meskipun itu bukan keuntungan besar, itu masih akan berkontribusi sedikit pada peluang kemenangannya. Xiao Chen akhirnya berlatih 3 gerakan dasar. Kemudian, dia mulai berlatih 3 gerakan membunuh, Wukui mengguncang surga, Wukui mekar, dan Wukui mendukung surga. Dari 3 gerakan pembunuhan, Wukui mendukung surga adalah gerakan yang berdiri sendiri. Adapun Wukui Sakes the Heavens dan Wukui Blossoms, mereka harus dirantai bersama untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Setelah Xiao Chen selesai berlatih 3 gerakan membunuh, tanah dipenuhi di mana-mana. Listrik ungu berlama-lama di udara. Dia berhenti bergerak dan beristirahat sejenak setelah itu. Tanda pisah. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak dan mengikuti metode sirkulasi untuk teknik pedang Wukui, mencoba melakukan gerakan ketujuh. Pohon surgawi kuno perlahan mulai tumbuh di atasnya, mulai dari akarnya. Namun, sebelum itu bisa menyelesaikan pertumbuhannya, cahaya pedang muncul di pedangnya dan memanjang setidaknya 100 meter. Kejutan kecil muncul di wajah Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, aku merilisnya terlalu dini. Saya tidak mengatur waktunya dengan benar dengan sirkulasi esens. Lagi, ledakan. Itu gagal untuk kedua kalinya. Seperti sebelumnya, pedang Qi hanya diperpanjang sekitar 100 meter sebelum menghilang. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan Wukui yang berkilauan. Ketiga kalinya, gagal, keempat kalinya, gagal, kelima kalinya, gagal lagi. Xiao Chen telah kehilangan jejak berapa kali dia gagal, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Setiap kali dia gagal, dia mencoba dan mengkonsolidasikan alasan dia gagal sebelum mencoba lagi. Kekuatan gerakan pembunuhan dalam teknik pedang Wukui sudah sangat ganas. Mereka bisa membunuh Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen percaya bahwa gerakan pasti membunuh akan lebih ganas. Raja Bela Diri kelas rendah puncak biasa mungkin tidak bisa bertahan. Oleh karena itu normal untuk menjadi sulit untuk dipelajari. Untungnya, ambang batas Xiao Chen untuk bertahan dalam kesepian sangat tinggi. Bahkan setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, dia tidak frustrasi sedikit pun. Huci, pohon Wukui di atasnya telah tumbuh ke tingkat yang hampir sempurna. Namun, cahaya pedang muncul lebih dulu. Kali ini, itu diperpanjang 500 meter. Xiao Chen menyeka keringat dari dahinya dan menyemangati dirinya sendiri. Ini sudah tidak buruk. Saya hanya jauh dari kesuksesan. Waktunya untuk melanjutkan. Petik 2. Setelah berlatih begitu lama, Xiao Chen memiliki sedikit pemahaman tentang kedalaman Wukui Breaks the Heavens. Poin kunci dari langkah ini adalah fenomena misterius, sirkulasi esens, dan waktu rilis. 3 faktor harus diselesaikan pada saat yang sama untuk menjalankan langkah ini sepenuhnya. Yang disebut, fenomena misterius secara alami mengacu pada pohon Wukui di atasnya. 2 faktor lainnya mudah dipahami tetapi sulit dicapai. Sampai sekarang, Xiao Chen sudah memiliki pemahaman yang lengkap tentang manifestasi fenomena misterius. Dia hampir bisa mengendalikan kecepatan sirkulasi esens sesuai keinginannya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia kendalikan adalah waktu rilisnya. Tanpa disadari, langit telah menjadi gelap. Xiao Chen terus berlatih gerakan ini tanpa putus asa. Wukui menghancurkan surga. Xiao Chen berteriak, dan pohon Wukui surgawi kuno terbentuk perlahan. Begitu pohon Wukui menyelesaikan pembentukannya, cahaya pedang yang cemerlang muncul di lunar shadow sabernya dan menerangi langit malam. Cahaya pedang tumbuh lebih lama dengan cepat. Dalam waktu 1 napas, itu diperpanjang 1000 meter dan mencapai tebing. Ada ledakan keras, dan lubang dalam yang tampaknya tak berujung muncul. Batu-batu berjatuhan tanpa henti. Saya akhirnya berhasil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Semuanya datang kepada dia yang sabar, dia akhirnya memahami langkah ini. Langkah selanjutnya adalah mencoba menggabungkan dalam keadaan guntur. Hanya dengan benar-benar menggabungkan keadaan guntur, seseorang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik bela diri. Awan gelap bergejolak di langit. Gemuruh guntur rendah tanpa batas bergema tanpa henti. Kadang-kadang, sambaran petir yang ramping merobek langit, menerangi tanah. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang saat tangan kanannya menggenggam gagang pedang.
Keadaan guntur berkumpul terus-menerus. Deru guntur di langit menjadi lebih keras seiring berjalannya waktu. Itu seperti pasukan besar yang berlari kencang dan berteriak dengan marah. Suara tak terbatas bergema di pegunungan belakang. Angin ungu yang terlihat bertiup di udara, mengeluarkan suara, "Si," tanpa henti. Wukui menghancurkan surga. Petik 2. Xiao Chen berteriak, dan pohon wukui surgawi kuno tumbuh dengan cepat di atas kepalanya. Ketika pertumbuhan pohon wukui terhenti, Xiao Chen menggerakkan tangan kanannya. Puci, pilar cahaya yang gemerlap muncul di pedang seputih salju. Gemuruh guntur yang terus-menerus di udara segera berhenti. Namun, itu hanya diam selama sekitar setengah detik. Kemudian, guntur yang mengejutkan meraung. Sambaran petir ungu yang mengerikan merobek awan gelap di langit, bergerak melintasi langit malam. Itu seperti naga mengamuk yang mengaum turun dari langit. Pada saat itu, aura Xiao Chen terangkat ke puncak. Itu seperti pedang berharga yang ditarik keluar dari sarungnya, kecemerlangannya terungkap, bersinar ke segala arah. Itu menarik perhatian, seperti pisau tajam yang menembus udara. Gemuruh. Negara dan teknik sabre bergabung dengan mulus. Pilar cahaya pada bilah pedang memanjang dengan cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Ketika sebuah puncak kecil, sekitar 1000 meter di depan, dihantam oleh pilar cahaya, itu hancur. Batu-batu berjatuhan dari ketinggian, hanya puing-puing. Batu-batu yang bersentuhan dengan pilar cahaya berubah menjadi debu dan berserakan dengan angin, benar-benar menghilang. Sial, Xiao Chen mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan awan guntur di langit segera menghilang. Gemuruh guntur berhenti, dan malam menjadi sunyi sekali lagi. Hanya suara batu jatuh yang tersisa. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Dia bergumam, setelah 2 hari, saya akhirnya menggabungkan keadaan guntur saya dengan Wukui Breaks the Heavens dengan sempurna. Langkah ini cukup bagi saya untuk menunjukkan penghinaan bagi para pembudidaya martial Sein. Mengenai kekuatan, itu hanya sedikit malu dari teknik bela diri peringkat surga kelas rendah. Petik 2. Xiao Chen duduk bersila di tempatnya. Dia mengeluarkan batu roh kelas medial dan dengan cepat memulihkan esensinya. Setelah beberapa saat, dia benar-benar mengisi kembali esensinya yang kelelahan. Selanjutnya, beberapa energi spiritual di batu roh kelas medial tetap ada. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini dan memasuki kondisi kultivasi. Xiao Chen mengirim energi spiritual yang tersisa di batu roh kelas medial ke pusaran air ki di dantiannya. Ketika dia menghabiskan batu roh, pusaran air ki berputar dan ukurannya sedikit meningkat. Kapasitas esensnya telah meningkat lagi. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk bangun. Sebagai gantinya, dia terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu dan memasukkan energi yang baru saja dia serap ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari kultivasinya. Setelah mantra surgawi guntur ungu beredar untuk siklus yang hebat, Xiao Chen segera membuka matanya, dan cahaya ungu melintas di pupilnya. Xiao Chen bangkit dan melihat ke cakrawala yang jauh. Cahaya redup mulai muncul, fajar telah tiba. Dia berkata, setelah langit menjadi cerah, saya hanya punya 5 hari lagi. Wukui Breaks the Heavens baru saja bergabung dengan keadaan guntur. Itu berarti saya sebenarnya hanya punya 4 hari lagi. Dari 4 hari, saya akan menggunakan 3 hari untuk berlatih jurus ke-8 teknik pedang Wukui. Hari yang tersisa akan digunakan untuk mengkonsolidasikan dan mengubah Rusing Thunder Roars. Dengan cara ini, saya akan memiliki 3 kartu truf. Petik 2. Setelah Xiao Chen mengambil beberapa jatah kering dari cincin semesta dan makan, dia terus membiasakan diri dengan menggabungkan Wukui Breaks the Heavens dan keadaan guntur. Tanda pisah. Garis besar pegunungan Lingyun yang luas naik dan turun. Tidak diketahui seberapa luas tepatnya, ada banyak puncak yang sunyi. Murongcong berdiri di puncak yang tenang ini. Puncak ini benar-benar telanjang, tidak ada vegetasi sama sekali. Hanya batu yang memenuhi tempat ini. Itu naik sekitar 2000 meter, angin bertiup dengan liar. Hal ini menyebabkan pakaian Murongcong berkibar tak terkendali. Siu, Murongcong tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya yang dicadangkan muncul di kedalamannya. Tiba-tiba, rambutnya berhenti berkibar. Angin sepertinya melewatinya, dia telah menyatu dengan angin itu sendiri. Kondisi angin saya akhirnya mencapai kesempurnaan hebat. Saya dapat memecahkan penghalang suara sekarang. Dengan cara ini, aku memiliki kesempatan 70% untuk menghindari gerakannya itu. Murongcong berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba melintas ke arah angin. Saat dia bergerak, dia tidak mengeluarkan suara. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak 500 meter. Sosok Murongcong berkedip tanpa henti saat dia bergerak menuju kaki gunung. Di langit, lapisan awan perlahan bergejolak di langit yang sebelumnya cerah. Awan di langit tampaknya diarahkan oleh kekuatan misterius. Mereka mulai menabrak satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Ketika awan menabrak satu sama lain, guntur berderak di langit. Puci, Murongcong menarik pedangnya, dan sambaran petir turun. Sebelum sambaran petir mendarat di tanah, angin kencang bertiup. Petir segera bergabung menjadi angin kencang, dan angin kencang langsung berubah ungu, membentuk tornado ungu. Listrik berkedip-kedip pada angin, dan guntur meraung. Murongcong melompat ke udara, sosoknya tampak halus dan tak berbentuk, seperti awan di atas angin yang lewat. Tornado ungu mengikutinya, bergerak naik turun. Di mana-mana berlalu, tornado ungu meledakkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi bubuk.
Mereka berubah menjadi debu dan berserakan bersama angin. Debu memenuhi tempat itu dengan awan kuning. Mengejar awan mengejar petir. Murongcong, yang bergerak di udara tanpa pola tetap, berteriak. Tornado ungu berubah dan berubah menjadi naga banjir ungu yang berkedip-kedip. Itu bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh cahaya pedangnya. Kecepatannya luar biasa cepat. Itu hampir kecepatan suara. Naga banjir, yang dibentuk oleh awan, angin, dan listrik, menabrak puncak. Puncak-puncak segera hancur dan berubah menjadi bubuk. Awan perpisahan mengungkap langit. Murongcong berteriak lagi dan mendarat di tanah. Cahaya cemerlang muncul di bilah pedangnya. Dalam sekejap, itu tumbuh tanpa batas, melonjak ke langit. Cahaya pedang langsung memisahkan awan yang bergolak. Matahari yang cerah terungkap, membakar lebih terang dari sebelumnya. Mengecam langit dan bumi. Tiba-tiba, Murongcong berteriak dan pedang, berkilau dengan cahaya dingin, bergetar tanpa henti. Bab 293, Kartu Tram Murongcong. Angin kencang bertiup di belakang Murongcong, menendang debu. Di langit, awan bergolak, bergerak terus-menerus. Mereka tampaknya membentang tak terputus di langit setidaknya 108.000 meter. Untuk sesaat, angin bertiup kencang dan awan berhamburan, langit tampak berubah warna. Aura Murongcong mengalir ke langit, dalam ruang ini, dia tampak seperti seorang penguasa. Dia seperti pedang yang sangat berharga yang berdiri di sana, rasanya seolah-olah dia bahkan bisa menembus langit. Ketika pedang diayunkan, cahaya pedang yang dingin dan tajam menyala. Angin segera berhenti, dan awan membeku. Di dalam ruang itu, hanya cahaya pedang yang tetap bersinar. Pergelangan tangan Murongcong jatuh ke bawah, dan cahaya pedang meninggalkan pedang, berubah menjadi pedang ki yang melonjak menuju tanah dengan keras. Sebuah lubang selebar 10 meter dan sedalam 33 meter digali ke dalam tanah. Pedang ki seperti pilar, itu terbang 5.000 meter sebelum berhenti. Dengan satu pandangan, lubang 5.000 meter itu tampak tak berujung. Ada sisa-sisa keadaan angin dan awan yang tertinggal di samping. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Debu meninggalkan tanah dan memenuhi udara, menari dengan kacau. Sial, Murongcong menarik pedangnya dan berdiri tegak saat dia melihat awan debu yang tak berujung dan ngarai yang mengerikan. Wajahnya masih tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Liu Ruyue pasti akan memberitahu Ye Chen tentang 9 teknik rahasia puncak King Yun. Mereka tidak bisa menjadi kartu truf saya yang sebenarnya. Hanya kondisi awan kesempurnaan hebat dan 3 gaya cuaca yang saya ciptakan sendiri yang dapat menjadi kartu truf saya yang sebenarnya. Sekarang keadaan angin telah mencapai kesempurnaan besar, dan keadaan angin dan keadaan awan bergabung dengan sempurna. Tidak ada seorang pun di bawah Raja Bela Diri yang cocok untukku. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan berhamburan. 5 hari berlalu begitu saja. Langkah ke-8 teknik pedang wukui lebih sulit dipelajari daripada yang awalnya diharapkan Xiao Chen. Dia menghabiskan total 3,5 hari sebelum benar-benar mempelajarinya. Kemudian dia menggabungkannya dengan keadaan guntur. Sebaliknya, perubahan dari Rusing Thunder Roars lebih mudah dari yang diharapkan. Xiao Chen sudah sangat akrab dengan gerakan ini di Devil Savannah. Tidak banyak yang perlu diubah saat mengubahnya dari serangan kelompok menjadi serangan target tunggal. Bagi Xiao Chen, yang telah mengkonsumsi Flowing Light Flower, itu tidak sulit. Xiao Chen menyaksikan matahari terbenam di cakrawala dan menyarungkan pedangnya, memulai perjalanannya kembali. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berkedip-kedip saat dia bergerak. Dalam waktu kurang dari setengah joystick untuk dibakar, Xiao Chen kembali ke halamannya. Dia menemukan saudara Liu dan Xiao Bai, yang telah berlari liar beberapa hari terakhir, menunggunya di sana. Catatan TL, waktu yang dibutuhkan untuk membakar joystick tergantung pada jenis joystick. Tetapi untuk penggunaan waktu, orang Cina kuno memahami satu joystick menjadi 30 menit. Xiao Chen melompati dinding dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia tersenyum dan bertanya, mengapa kalian semua di sini? Liu Suifeng tersenyum, saya di sini untuk menyemangati Anda sebelum pertarungan. Saya akan pergi dulu. Kakak saya akan memberi Anda beberapa informasi tentang Murongcong. Saya harap ini akan bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Setelah mengambil bunga penyulingan tendon, kulit Liu Ruyue tampak lebih cerah. Dia tidak tampak lemah seperti dulu. Dia mengenakan jubah kultivator ketat sekali lagi. Setelah Liu Suifeng pergi, Liu Ruyue memeriksa Xiao Chen dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa auranya lebih kuat daripada 5 hari yang lalu, ada peningkatan besar dalam kekuatannya. Datanglah ke arena duel denganku, bibir Liu Ruyue sedikit terbuka saat dia berkata dengan lembut. Xiao Chen mengangguk dan mengikuti Liu Ruyue. Mereka secara bertahap berjalan ke tempat duel. Keduanya berdiri saling berhadapan, dipisahkan oleh sekitar 5 meter. Liu Ruyue berkata, sebelum Murongcong meninggalkan puncak King Yun, dia hanya sedikit lebih lemah dariku. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, kekuatannya hanya akan menjadi lebih menakutkan. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Pertama adalah 9 teknik rahasia puncak King Yun. Dia telah mempelajari 4 di antaranya. Mereka adalah Profound Wind Chop, Peerless Lunar Shadow, Clear Wind Chop, dan Flickering Light Passing Shadows. Kamu seharusnya sudah sangat familiar dengan Profound Wind Chop dan Clear Wind Chop.
Aku akan mendemonstrasikan kepadamu bayangan bulan tanpa tandingan dan bayangan cahaya yang berkedip. Petik 2. Xiao Chen dengan cepat berkata, Kakak Ruyue, Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Meridian Anda baru saja pulih, yang terbaik adalah jika Anda tidak mengedarkan esens Anda. Petik 2. Liu Ruyue mengungkapkan senyum di wajahnya yang anggun saat dia berkata, tidak apa-apa. Saya tahu batas saya. Perhatikan baik-baik, ini adalah bayangan lunar tiada bandingnya. Petik 2. Kakak, Liu Ruyue segera menarik pedang kecilnya, dan itu mengeluarkan cahaya pedang yang tajam dan dingin. Dua pedang ki merah berbentuk bulan sabit muncul. Mengikuti gerakan Liu Ruyue, dua bulan sabit bergerak dan terhubung, membentuk bulan purnama di belakangnya. Tiba-tiba, tempat duel menjadi gelap gulita. Bulan merah perlahan naik dan menerangi ruang gelap dengan warna merah tua. Liu Ruyue terbang bersamaan dengan bulan purnama. Cahaya merah menyinarinya dan membuatnya tampak sangat cantik. Pedang Liu Ruyue menunjuk ke arah Xiao Chen, dan aura itu sepertinya telah berkumpul di suatu tempat. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia bisa merasakan tekanan aneh di dahinya. Dia tidak bisa mengendalikan ki dan darah di seluruh tubuhnya, dan dia menjadi gelisah. Dia merasakan frustrasi yang tidak dapat dijelaskan. Sungguh teknik bela diri yang kuat. Itu benar-benar dapat memengaruhi kondisi mentalku, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia dengan cepat menenggelamkan kesadarannya dan melindungi dantiannya. Baru setelah itu perasaan gelisah itu hilang. Sial, Liu Ruyue mengembalikan pedangnya ke sarungnya, dan fenomena misterius langsung menghilang. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah. Ketika dia mendarat, dia jatuh ke satu lutut dan hampir terguling. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat bergerak untuk mendukung Liu Ruyue. Ketika dia melihat kulitnya yang pucat, dia berkata, tidak perlu bekerja terlalu keras. Elder Sister Ruyue, Anda hanya perlu menjelaskannya kepada saya, tidak perlu menunjukkannya. Wajah pucat Liu Ruyue menunjukkan senyum pahit. Dia berjuang keluar dari genggaman Xiao Chen dan berdiri dengan stabil. Dia berkata, sepertinya aku masih berlebihan. Saya akan menjelaskannya kepada Anda saat itu. Bayangan lunar peerless adalah fenomena misterius yang diciptakan dari ki pembunuhan saya sendiri. Teknik bela diri ini merupakan adaptasi dari Blood Shadow Chop. Semakin kuat ki membunuh seseorang, semakin kuat kekuatannya. Saat menghadapi langkah ini, hati harus tenang. Jika tidak, ki yang membunuh akan memasuki tubuh Anda. Ini akan membuatmu kehilangan bahkan kesempatan untuk menarik pedangmu. Xiao Chen mengangguk, saya mengerti. Saya merasakannya lebih awal. Namun, saya selalu memiliki karakter yang tegas. Hatiku tidak akan terganggu dengan begitu mudah. Liu Ruyue melihat bahwa Xiao Chen tampak sedikit ceroboh. Liu Ruyue mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang pucat saat dia berkata, kamu tidak boleh ceroboh. Saat itu, untuk mempraktikkan langkah menuju kesempurnaan besar ini, Murong Chong secara pribadi membantai 50 kelompok bandit di Sabana Iblis. Bahkan jika jumlah bandit tidak mencapai 10.000, setidaknya ada 8.000. Pembunuhan kinya sangat mengerikan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka Murong Chong begitu berdarah dingin. Demi satu gerakan, dia meregangkan tangannya dengan darah 10.000 orang. Namun, Xiao Chen ingat bahwa, ketika dia bertemu dengannya, dia tidak membocorkan pembunuhan ki. Jika apa yang dikatakan Liu Ruyue benar, itu menunjukkan bahwa Murong Chong telah mencapai titik di mana dia bisa menggunakan killing ki sesuai keinginannya. Untuk mengendalikan begitu banyak membunuh ki, selain menjadi kuat, ada persyaratan yang sangat tinggi pada temperamennya, yang bahkan lebih keras. Orang macam apa Murong Chong itu? Dia memiliki bakat yang mengerikan, kepribadian berdarah dingin dan tegas, serta keteguhan hati dan tekad yang tak tertandingi. Sulit untuk menunjukkan kekurangannya. Liu Ruyue melanjutkan, namun, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan hal ini. Jika Anda tidak dapat mengatasinya dalam hal membunuh ki, Anda cukup menggunakan kekuatan untuk memecahkan fenomena misterius terlebih dahulu. Hancurkan saat itu masih 2 bulan sabit yang terpisah. Petik 2. Xiao Chen tercerahkan, itu adalah cara untuk melakukannya juga. Namun, gerakanku harus sangat cepat, cukup cepat agar dia tidak bisa bereaksi. Terima kasih, Penatua Sister Ruyue, kata Xiao Chen dengan serius. Liu Ruyue tersenyum dan melanjutkan, kami sekarang ditinggalkan dengan bayangan cahaya yang berkedip. Saya tidak tahu gerakan ini. Saya hanya tahu bahwa itu adalah teknik bela diri cloning dan menanamkan keadaan cahaya. Itu dapat membuat banyak klon yang sulit untuk dibedakan. Namun, fokus utama Murong Chong adalah keadaan angin. Dia tidak mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berlatih gerakan ini. Cukuplah bagimu untuk menyadarinya. Petik 2. Setelah itu, Liu Ruyue memberitahu Xiao Chen tentang kekuatan Murong Chong lainnya secara rinci. Kekhawatiran di matanya tidak pernah hilang. Ingat, jangan mempertaruhkan hidup Anda pada saat yang genting. Hidup adalah yang paling penting. Bagi saya, bahkan jika saya mempertahankan puncak Qingyun ini, saya akan sangat menyesal jika kehilangan Anda. Jadi, Anda harus berjanji kepada saya. Jika Anda tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Petik 2. Saat Xiao Chen hendak pergi, Liu Ruyue berbicara dengan sangat serius. Hanya setelah Xiao Chen setuju, Liu Ruyue mengungkapkan senyum puas dan meninggalkan arena duel. Tanda pisah. Keesokan paginya, fajar mengintip melalui jendela dan menyinari kamar Xiao Chen.
Saat Xiao Chen merasakan cahaya yang menusuk, dia segera terbangun dari tidur nyenyaknya. Karena pertarungan akan segera dimulai, dia tidak berkultivasi tetapi tidur nyenyak. Jadi tubuh, pikiran, dan jiwanya akan beristirahat dengan baik. Setelah Xiao Chen mandi, dia merasa sangat segar. Seluruh keberadaannya, dari dalam dan luar tubuhnya, semuanya dalam kondisi puncak. Liu Ruyue dan Liu Suifeng sudah menunggu di luar halaman rumahnya. Setelah Xiao Chen bertanya, dia menemukan bahwa Peak Master Contention Battle tidak akan diadakan di Heaven Viewing Platform yang sudah dikenalnya. Sebaliknya, itu akan diadakan di Heaven Ascending Platform yang pernah dia kunjungi. Liu Ruyue melambai ke langit, dan hering angin surgawi besar berputar di udara sebelum mendarat di depan mereka, menyebabkan angin kencang. Setelah mereka bertiga menaiki hering angin surgawi, orang yang mengendalikan hering angin surgawi berteriak. The Heavenly Wind Vulture langsung menciptakan angin mengamuk yang kuat saat ia terbang ke udara. Kecuali ada beberapa masalah besar, biasanya tidak ada seorang pun di Heaven Ascending Platform. Namun, pada saat ini, ada aliran orang yang tak ada habisnya menuju ke sana. Jumlah orang yang banyak membuatnya sangat hidup. Di atas, di peron adalah tempat duel yang besar. Mengelilingi sekitarnya adalah tribun penonton. Di tengah ada arena super dengan panjang 2000 meter dan lebar 100 meter. Tidak ada yang bingung dengan ukuran arena. Lagi pula, setiap pertempuran Master Puncak dilakukan pada level Raja Bela Diri. Pertarungan pada level seperti itu tidak akan tertahankan dengan arena biasa. Di arena, Murong Chong berdiri tanpa ekspresi di sudut dengan mata tertutup. Kepala yang padat bisa dilihat di tribun penonton. Selain itu, masih banyak pembudidaya yang berjalan dengan cepat. Ini adalah pertempuran Master Puncak lainnya. Saya tidak menyangka Murong Chong akan menyerang Puncak Qingyun seperti itu. Sayangnya, Liu Ruyue terluka. Puncak Qingyun mungkin akan jatuh kali ini. Itu mungkin tidak begitu. Ye Chen juga sekarang adalah seorang super jenius yang dapat mengalahkan seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Soal bakat, dia tidak kalah dengan Murong Chong. Peluang menangnya mungkin 50-50. Bab 294, pertarungan dimulai. Haha, kamu terlalu naif. Murong Chong maju ke puncak superior Great Martial Saint sejak lama. Ada juga ahli dari generasi yang lebih tua yang mati di tangannya juga. Bakat mereka mungkin berada pada level yang sama, tetapi mengenai ranah kultivasi, Ye Chen sedikit lebih lambat, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan Murong Chong. Petik 2. Saya juga setuju. Kekuatan Murong Chong selalu stabil. Selanjutnya, dia telah mempraktikkan semua teknik rahasia Puncak Qingyun yang dia ketahui dengan kesempurnaan besar. Teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dia praktikkan semuanya berada di puncak generasinya. Selain itu, ia memiliki karakter yang tampaknya sempurna. Sulit membayangkan dia kalah dari Ye Chen. Petik 2. Namun, mengapa Ye Chen ini belum datang? Saya mendengar bahwa Murong Chong tiba tadi malam dan tidak meninggalkan arena sejak itu. Petik 2. Sebelum pertarungan dimulai, masa sudah ramai membicarakan pasangan ini. Meskipun kebanyakan dari mereka menyukai Murong Chong, mereka semua mengakui kekuatan Xiao Chen. Mereka semua berpendapat bahwa ini bukan kemenangan mudah bagi Murong Chong. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Namun, peristiwa baru-baru ini membuktikan kekuatan Xiao Chen. Itu tidak berlebihan tapi benar. Murong Chong tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat hering angin surgawi di langit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu akhirnya di sini. Xiao Chen memandang Murong Chong, yang telah tiba di arena sejak lama, dan dia menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia melompat dari hering angin surgawi dan mendarat dengan kuat di arena. Liu Ruyue menatap dua orang di arena, perasaan rumit memenuhi hatinya. Dia bergumam dengan suara rendah, saya harap tidak ada yang salah. Petik 2. Ketika seorang lelaki tua, seorang raja bela diri kelas medial, melihat Xiao Chen mendarat di arena, dia segera berjalan keluar dan mengungkapkan dirinya. Dia adalah wasit pertarungan ini, dan pada saat yang sama, dia adalah anggota majelis tetua. Pria tua itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka berdua mundur sekitar 100 meter. Setelah dia menunggu beberapa saat, dia berkata, dalam pertempuran Master Puncak, tidak pernah ada yang namanya belas kasihan. Namun, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Kita semua adalah orang dari sekte yang sama. Jika salah satu pihak mengakui kekalahannya, tolong hentikan. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong. Pertarungan dimulai, pemenangnya akan menentukan nasib Puncak Qingyun. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mendorong kakinya dari tanah dengan ringan dan dengan cepat meninggalkan arena. Murong Chong dan Xiao Chen dipisahkan oleh jarak 200 meter. Mereka saling memandang, tangan kanan mereka digagang pedang mereka. Mereka mengumpulkan aura tanpa henti. Pada saat ini, penonton yang awalnya sangat berisik menjadi sunyi senyap. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dua orang di arena. Huci. Petik 2. Sebuah lampu merah menyala di mata Murong Chong, dan pembunuhan yang menekan Ki ditembakkan ke arah Xiao Chen. Ki pembunuhan ini sangat padat, itu membelah udara seperti air, lalu menyelimuti area sekitar 1 meter di sekitar Xiao Chen. Tangisan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga Xiao Chen. Ilusi mengerikan muncul di depan matanya.
Ini mungkin keluhan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah dibunuh Murongcong. Murongcong memang bisa menggunakan ki pembunuhannya sesuai keinginannya. Tidak, hal ini tidak hanya pada tingkat itu pada tingkat yang jauh lebih dalam dari itu. Dia bisa menggunakan ki pembunuhnya untuk membungkus tubuhku tanpa berhamburan. Ini adalah kontrol tingkat yang sangat tinggi. Xiao Chen, agak heran, masih memasang ekspresi tenang. Tidak ada perubahan pada fitur-fiturnya sama sekali. Xiao Chen berkonsentrasi dan menjaga pikirannya tetap jernih. Cahaya terang melintas di matanya yang tenang. Dengan semangat yang begitu kuat melindungi hatinya, dia tidak merasakan efek apapun dari pembunuhan ki. Xiao Chen hanya membiarkan ki pembunuh yang kuat itu mengelilingi tubuhnya, tetapi matanya tetap tenang tanpa celah. Hanya menjaga hatinya membiarkan ilusi itu menghilang tanpa dia harus mengerahkan usaha. Wajah Murongcong tanpa ekspresi. Ketika dia melihat bahwa pembunuhan Qi tidak berguna, dia dengan tegas menarik semuanya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari belakang Murongcong. Partikel debu yang tak terhitung jumlahnya menendang, dan angin sesekali melolong. Awan petir berkumpul di atas kepala Xiao Chen, berputar terus-menerus. Gemuruh guntur yang rendah terdengar tanpa henti. Setelah keduanya mengumpulkan kekuatan mereka untuk beberapa waktu, mereka akhirnya melepaskannya. Mereka mulai bersaing dengan keadaan yang dipahami, keadaan angin yang mengamuk versus keadaan guntur yang melonjak. Untuk sesaat, angin bertiup dan awan berhamburan. Awan gelap mengaburkan matahari, dan itu benar-benar kehilangan cahayanya. Arena itu sekarang gelap. Selain itu, debu yang dibawa oleh angin kencang menutupi pandangan banyak pembudidaya, kecuali beberapa dengan penglihatan yang sangat baik. Bagi sebagian besar, mereka tidak bisa lagi melihat situasinya. Betapa kuatnya, mereka bahkan belum mulai berkelahi. Perbandingan keadaan mereka sudah sangat mengerikan. Tidak heran, mereka bisa melawan orang-orang dari alam kultivasi yang lebih tinggi, membunuh Raja Bela Diri kelas rendah, seru seseorang di antara kerumunan. Sial, seketika, dua helai cahaya pedang yang cemerlang ditampilkan dalam angin kencang yang tak terbatas. Lampu pedang yang dingin dan tajam meniup semua debu di arena. Setiap lawan secara bersamaan mengirimkan seutas pedang Qi. Untaian bertemu di udara dan menghasilkan gelombang kejut bergelombang ke segala arah. Murongcong tercengang menemukan bahwa kepadatan pedang Qi-nya tidak sepadat milik Xiao Chen. Bahkan setelah menabrak pedang Qi Murongcong, pedang ungu Qi masih terbang dengan cepat ke arahnya, meskipun melemah. Murongcong menginjak tanah dan diam-diam melangkah maju. Dia mengayunkan pedangnya dan dengan mudah menghancurkan pedang ungu Qi yang melemah. Kemudian, dia menyerbu Xiao Chen tanpa kecepatannya berkurang. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia berteriak dan juga bergegas maju untuk menyambut serangan Murongcong. Sial, 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 sial. Kedua pedang itu bentrok satu sama lain, dan dalam sekejap, suara angin, guntur, dan dentang logam bergabung dan bergema di udara. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar beberapa lusin gerakan. Ketika mereka melihat serangan, mereka mengatasinya, tidak memberikan keuntungan apapun kepada pihak lain. Setelah beberapa saat, mereka berdua berteriak dan mundur 100 meter. Angin agresif menyebar, dan debu mengendap. Adegan, pada saat itu, muncul untuk semua orang. Mereka akhirnya bisa melihat lagi. Tatapan keduanya seperti pisau tajam yang memiliki pertukaran intens di udara. Xiao Chen menggenggam pedang dengan erat dengan tangan kanannya, mempertahankan kewaspadaan tinggi. Ini karena serangan-serangan sebelumnya semuanya adalah gerakan menyelidik. Setelah ini, pertarungan yang tepat akan dimulai. Murongcong mengungkapkan senyum tipis di wajahnya yang tampan. Dia berkata, setelah tidak melihatmu selama 1 bulan, peningkatan kekuatanmu telah melebihi harapanku. Anda sekarang memenuhi syarat untuk menantang saya. Namun, itu hanyalah kualifikasi untuk menantangku. Teknik rahasia puncak King Yun, bayangan bulan tanpa tanding. Murongcong berteriak, dan pedangnya dengan cepat memancarkan dua pedang Qi merah menyerupai bulan sabit. Dua bulan sabit bergerak dalam dua busur indah di udara saat mereka menembaki Xiao Chen. Pedang Qi berisi Qi pembunuhan yang tak terbatas. Kemanapun ia lewat, ia meninggalkan bayangan merah di belakang seperti darah segar. Wukui yang berkilauan. Karena Xiao Chen tahu kekuatan bayangan bulan tanpa tanding, dia tidak berani gegabah. Lunar Shadow Saber seputih salju bergetar 9 kali, dan Wukui yang berkilauan dipamerkan hingga batasnya. 9 cabang pohon Wukui surgawi kuno berubah menjadi Qi pedang padat dan bergerak seperti tombak panjang menuju pedang merah Qi di udara. Murongcong tersenyum tipis dan menggoyangkan pedang di tangannya sedikit. Dua bulan sabit merah berhenti di udara. Kemudian mereka bergerak dengan aneh, membentuk setengah lingkaran. Mereka akan bertemu di tempat Xiao Chen berdiri. Perubahan mendadak seperti itu memungkinkan mereka untuk menghindari 9 pedang ungu Qi di udara. Sepatu Windwalk. Mengaktifkan. Mundur. Kecepatan bulan sabit mencapai kecepatan suara dalam sekejap. Murongcong telah sepenuhnya menggabungkan kondisi anginnya ke dalam mereka. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan Windwalk Shoes dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia berubah menjadi panah ungu dan mundur. Bang! Begitu Xiao Chen mundur, dua bulan sabit bertemu satu sama lain dengan ledakan. Kemudian, mereka membentuk bulan purnama merah. Gelombang kejut merah yang mengerikan terpancar di sekitarnya seperti gelombang. Di bawah pengaruh gelombang kejut, dinding tanah naik ke udara.
Meskipun Xiao Chen telah menghindarinya sebelumnya, gelombang kejut kecepatan bulan merah dan mungkin masih melebihi harapan Xiao Chen. Gelombang kejut menghantam tubuh Xiao Chen, menjatuhkannya beberapa ratus meter. Pembunuhan Qi yang dimasukkan ke dalam gelombang kejut melolong di benaknya. Qi dan darah Xiao Chen melonjak tak terkendali, kebencian yang menumpuk di benaknya. Keinginan yang tak tertahankan untuk membunuh dan frustrasi muncul di hatinya. Sial, Xiao Chen melepaskan harga dirinya dan mengedarkan esensnya untuk mengumpulkan Qi dan darah yang melonjak. Kemudian, dia memuntahkan mereka. Qi dan darah yang melonjak, serta Qi yang membunuh tanpa batas, menghilang. Sampai, di tribun penonton, Liu Ruyue mengerutkan kening dengan erat. Kekhawatiran memenuhi wajahnya yang anggun. Dia tidak menyangka bahwa, ketika pertukaran yang sebenarnya dimulai, Xiao Chen akan menderita kerugian kecil. Pemahaman Murongcong tentang bayangan bulan tanpa tanding telah mencapai puncak kesempurnaan, di mana dia bisa dengan bebas mengendalikannya. Setelah dia bergabung dalam keadaan angin yang mengamuk, kekuatan gerakan ini mencapai tingkat yang mengerikan. Hah! Tubuh Murongcong perlahan terbang ke langit. Pedang berbentuk bulan Qi terpisah dan terbang ke punggungnya sekali lagi. Bulan sabit bergabung untuk membentuk bulan purnama lagi. Pemandangan malam yang gelap muncul sekali lagi. Dalam sekejap, itu menghalangi sinar matahari, itu juga menutupi awan gelap yang diciptakan oleh keadaan guntur Xiao Chen, tanpa meninggalkan jejak. Hubungan dengan keadaan guntur benar-benar putus. Xiao Chen benar-benar tercengang. Dia mencoba beberapa kali tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat terhubung ke keadaan gunturnya. Sampul malam memisahkannya dari dunia luar. Ini adalah efek dari puncak fenomena misterius penyempurnaan. Ini membentuk sesuatu seperti penghalang. Keadaan guntur Ye Chen telah diisolasi. Petik 2. Saya tidak menyangka Murongcong telah memahami fenomena misteriusnya hingga kesempurnaan. Banyak raja bela diri masih tidak mampu melakukannya. Petik 2. Memang, fenomena misterius tidak terkait erat dengan kultivasi. Ini sepenuhnya tergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman individu. Setelah kehilangan gunturnya, Ye Chen dalam kondisi yang buruk. Petik 2. Banyak orang berpengetahuan di tribun penonton menghela nafas dan menyuarakan pendapat mereka. Sekarang dia memiliki fenomena misterius penyempurnaan, dia mungkin tak tertandingi di alam martial Sein. Petik 2. Melewati alam kultivasi untuk membunuh raja bela diri kelas rendah akan mudah. Liu Ruyue semakin khawatir, Murongcong jauh lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan jika itu dia akan kesulitan menghadapi ini. Saat Xiao Chen menyaksikan bulan purnama merah dan Murongcong, yang mandi di lampu merah, dia perlahan menjadi tenang.